Tes. Oke, Om Swastiastu. Yang sudah menonton apa bisa mendengar? Kalau bisa mendengar, silahkan dikomentari di bawah ya. Swastiastu, selamat malam Raja Ngungi, semeton sareng sami. Sebelum dimulai, kita buat kesepakatan bahwa diskusi ini menggunakan bahasa Indonesia karena harapannya biar bisa orang lain mendengar. Begitu juga kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang lintas batas, tidak hanya membahas sastra Bali modern tapi juga membahas karya sastra yang lain untuk ikut bergabung dalam diskusi usaha membunuh malam minggu. Ini adalah sebuah usaha untuk menghilangkan mitos-mitos tentang malam minggu yang dikatakan bahwa malam minggu adalah malam yang panjang dan lain sebagainya. Kita akan mencoba membunuhnya bahwa malam minggu dan malam-malam lainnya itu sama saja. Seperti itu sebenarnya garis besar dari acara usaha membunuh malam minggu ini. Dan kami berusaha acara ini bisa tetap terselenggara setiap minggunya. Jika misalkan admin malam mingguan, berarti tidak jadi membunuh malam minggunya. Seperti itu. Oke, pada edisi pertama usaha untuk membunuh malam minggu ini kita menghadirkan seorang narasumber yang bernama Igede Putro Aryawan. Bli Putro, saya memanggilnya Bli ya. Bli Putro adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA 1 Kediri atau Bakta. Hari ini beliau akan live lewat Bakta News. Selain itu, beliau adalah seorang penulis sastra Bali modern yang sudah menulis dari, ya kita tanyakan nanti sajalah dari kapan dia menulis. Terus dia juga sudah menghasilkan buku dan salah satu bukunya yang berjudul Ngurug Pasih mendapat hadiah sastra Rancage tahun 2015 lalu. Nah, biar tidak berpanjang lebar, mari kita undang pembicara kita, Bli Gede Putro Aryawan. Ya, sudah masuk. Oke, proses siap. Woi, Swastiastu. Ya, Swastiastu, Bli Putu. Penontonnya udah 4.000 ya, 4.000 penonton. Okay. Penontonnya 4.000 ini biasa acara bagus banyak penonton ini. Ya, yang penting kita tetap bergerak. Sastra Bali modern tidak diam. Bli Putu pakai baju apa itu? Coba lihat. Oh, ini baju kebesaran ini. Saya juga sama ini. Woi, mantap. Kita sama berarti. Ya, kita ukurannya XL. XL ukurannya makanya kebesaran dia, sealiran. Oh. Ya. Ya, sambil menunggu teman-teman juga ini udah ada 1.300 penonton juga. 1.400 lumayan. Ada Terima kasih ya. Beberapa teman yang WA saya bisa lewat mana menonton gitu di WA. Saya nggak bisa jawab nih. Ya tolong teman-teman di Instagram. Oke, Bli Putro. Hari ini kita ngobrol di acara usaha untuk membunuh malam minggu. Baik, ini temanya ini. Ya, ini khusus bagi yang jomblo sebenarnya ini. Ya bagi jomblo, tapi karena kita membahasnya tentang keluarga dan sastra Bali modern, mungkin bisa masuk juga. Karena berkeluarga kan jarang juga malam mingguan. Orang berkeluarga biasanya ngurusin anak dan lain sebagainya, jarang malam mingguan. Jadi kita sama-sama membunuh malam minggu ini. Bagi yang jomblo, silakan ikuti acara membunuh malam minggu. Kita bunuh malam minggu sama-sama, oke? Bli Putro, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu biar tahu siapa sih sebenarnya Bli Putro ini. Ya, terima kasih Bli Putu ya. Ya, sebelumnya saya nyapa teman-teman dulu. Ada Mbok Charma, siapa lagi ini tuh? Coba lihat dulu. Sapa dulu teman-temannya. Ada banyak. Ada Bu
Banyak sekali ya, Bu Erina, ada beberapa siswa juga di SMA Negeri 1 Kediri, ada Wih, Dana, ada Mepa, ya. Kebetulan mereka ini siswa-siswa yang secara aktif juga sering ketemu saya secara tidak langsung di sekolah dan di luar sekolah. Ya banyak ya, kan tidak nyapa satu-satu, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman, ini sebenarnya acara perdana ya, perdana yang memang dirintis untuk membunuh malam minggu. Kita artikan ini sebagai suatu hal yang positif ya, positif. Bukan berarti malam minggu tidak akan berubah, tetap malam minggu. Itu kan hari Sabtu berarti. Kalau kita kaitkan dengan positif COVID ini ya, dalam artian kita menentukan pikirannya, kita tetap di rumah gitu kan. Yang biasanya keluar dari rumah itu, jalan-jalan entah ke suatu tempat, kita usaha untuk agak ubah itu kan, ubah kita begini caranya itu. Kita juga sering menginformasikan juga tidak hanya gaya belanja kita berubah secara online gitu, pacaran juga misalkan berubah, gini aja pacarannya online gitu, belajar online ya kan, belajar online, tapi secara ikatan sosial dan emosi kan jadi tetap berkurang ya, tetap berkurang. ya, ya. Tapi itu tetap kita sadari, tapi keadaan yang membuat kita seperti ini malam minggu ini kita bunuh untuk mencari sesuatu yang positif. Ini temanya berat juga, membunuh malam minggu dengan kegiatan positif. Oh Ya, ini kegiatan nama kegiatannya nanti akan berseri ini, usaha membunuh malam minggu 1, 2, 3 dan seterusnya. ya, terus berseri ya, terus berseri. Ya silakan Ya. Ibu Putra perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri. Oke, nama saya Gede Putra Aryawan gitu. Jadi guru ya di SMA Negeri 1 Kediri. Kalau sampai saat ini mungkin puluhan ribu ya, baru puluhan ribu siswa yang mengenal saya jika pernah melihat. Kalau enggak ya nggak ada yang mengenal jadinya. Apalagi pandemi COVID begini tuh enggak ada yang pernah tahu gurunya, enggak ada. Keseharian saya jadi guru ya, jadi guru, kemudian sesekali juga sebelum menikah. Ini topiknya menarik sekali, antara keluarga, menulis itu kan, dan menulis. Ini yang cewek cocok ini sebenarnya jadi narasumber. Saya dikasih topik yang agak melo sebenarnya. Karena Tapi bagi saya kalau jadi misalkan cewek, oke, saya potong, kalau cewek itu kan sudah biasa dan banyak orang mengatakan bahwa cewek setelah berkeluarga itu tidak kurang produktif gitu. Tapi itu kan mitos sebenarnya juga, tidak banyak yang produktif. Misalkan kalau menyebut ya Mbok Carmo misalkan yang hadir di sini, terus ada ini misalnya kan tetap produktif gitu. Terus ini sekarang membuat segmen yang baru, kita undang yang cowok untuk hadir. Cowok, antar keluarga dan menulis. Ya, ada beberapa teman juga menyampaikan, wah ini temanya melo sekali. Ya, saya akan jelaskan mengapa ini tepat untuk saya sebagai topik yang akan kita diskusikan. Jadi ini acaranya santai ya, betul ya? Santai. Narasumber bisa bertanya ke moderator. Juga bisa bertanya sambil teman-teman yang bergabung, yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar. Kita mungkin sampai jam 9, kalau misalkan nanti berakhir live-nya kita live ulang lagi. Ya, ini acara yang santai sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan loh nanti ada komen-komen yang aneh itu. Ini kan Instagram yang memang sering nggak langsung bebas berkomen, dan saya pernah mengalami itu soalnya. Kita siap-siap gitu ya, siap-siap, tapi kita harus bergerak tetap. Ya, siap. Kita bisa mulai ini, Bli, untuk diskusinya. Oke, bisa. Perkenalannya oke ya. Jadi saya guru di SMA 1 Kediri, sampai saat ini masih jadi guru dan mengajar di beberapa tempat yang lain juga. Ya, pokoknya jadi guru yang ya enjoy aja gitu. Ada pertanyaan juga. Iya, tetap pahlawan tanpa jasa. Sorry, bukan pahlawan tanpa jasa. Iya. Oke. Bli, bisa nanya rasa lah. Ya, silakan. Ini kan tamatan bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari mana ya? Oh ya, dari kapan Bli mulai menulis itu ya? Cerita dulu. Bli sebenarnya dari kapan mulai menulis? Dari SMA kah atau dari apa? Dan kenapa senang menulis itu? Ya, sebelum menjawab itu, saya ingin berbagi pengalaman juga tuh. Kalau biasanya ditanyakan kapan mulai menulis, itu kan biasanya dia menjawab tahun sekian sampai sekian.
bulan sekian sampai sekarang itu. Kalau saya cenderungnya akan menjawab ke latar belakang dulu. Itu Ya, latar belakang itu penting. latar Oke. belakang. Saya Isi sebenarnya rumusan masalah punya. juga nih. Oh ya, saya kan bahasa Indonesia kan harus tersistematis gitu. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Ya, saya sebenarnya punya pengalaman yang unik gitu. Oke. Pengalaman yang unik gitu. Saya pernah mengalami trauma gitu, trauma yang sangat mendalam gitu di kelas 1 SD gitu, kelas 1 SD. Apa itu gitu? Saya pernah menelan permen karet loh, permen karet yang sedang saya kunyah. Ya, Itu. terus? Lalu apa pikiran saya gitu? Pikiran saya ketika itu, mereka yang menelan permen karet itu pasti akan mati. Gitu. Ya, kelas 1 SD. Nah, kalau kelas 1 SD udah berpikir seperti itu karena saya dengar dari beberapa orang dewasa itu terus menghantui pikiran itu. Makanya saya pernah menelan permen karet sepulang sekolah. Akhirnya saya sakit bukan gara-gara permen karet itu, tapi trauma yang mendalam. Terus saya diam, tidak ada yang tahu sampai akhirnya saya panas, sakit gitu, nggak jelas. Setiap pagi bangun, saya ambil air putih. Setelah air putih saya minum, jari itu kan, saya masukkan ke kerongkongan gitu. Usaha untuk mengambil permen karet itu sampai seminggu. Itu seperti orang depresi, tapi saya tetap diam, tidak ada yang tahu. Itu dari sana saya mengerti bagaimana sih rasanya kematian, bagaimana menunggu detik-detik kematian. Itu udah saya pikirkan mungkin 1 SD itu. Luar biasa. 1 SD. Saya pikirkan dulu, saya diam, tertidur. Berikutnya saya bangun, besok paginya saya ambil telunjuk ini, saya ingat itu ambil sampai saya muntah, itu saya tidak makan, saya panas, saya diam tetap. Itu inilah itu permen karetnya nyangkut di kerongkongan. Karena pikiran saya kan udah sejauh itu kan, anak-anak bilang siapapun yang makan permen karet akan mati gitu. Akan mati, saya pikirnya wah saya akan mati ini, tapi saya diam sambil tertidur gitu, saya menunggu detik-detik kematian dulu. Menunggu detik-detik dan kapan ya gimana saya mati. Dan kebetulan saya ingat itu di sebelah rumah kan ada gereja, di sana ada orang yang plebon kan meninggal. Wah, semakin teringat sampai sekarang. Itu kapan ya saya digotong, itu bagaimana rasanya ditanam di tanah, dibakar, masih terngiang loh itu. Trauma semakin bertumbuh setelah melihat ada pengabenan di Grio gitu. Iya, karena trauma itu daya hayal itu untung saya nggak gila kan. Terus berimajinasi yang aneh, terus begitu aja yang aneh-aneh saya hayalkan bagaimana rasanya mati, sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan. Terus berpikir seperti itu, terus berpikir, dan akhirnya saya lewati itu. Kelas 1 SD saya udah menginjak kelas 2 ya, mengapa sampai hilang rasa trauma itu, karena udah sekecil itu saya udah punya rasa pasrah diri loh. Saya mandiri udah kayak itu, saya diam gitu. Akhirnya kok tiba-tiba saya pikir kok saya nggak mati ya gitu, sekecil itu saya udah tahu bagaimana menunggu detik-detik kematian itu. Diajarkan sebagaimana caranya mandiri, mandiri dengan benar-benar mandiri. Itu dulu ya, saya tutup pintu dulu. Iya. Oke, Mbak Carmo bisa sambil makan ini. Orang acaranya santai ini, jadinya bisa sambil makan salak. Saya makan salak ini. Oke. Ya, silakan. Itu ya, kembali ke cerita itu. Akhirnya terus berlalu seperti itu, rasa trauma yang mendalam. Kalau dibawa ke dokter mungkin agak jadi depresi bagian anak. Tapi saya diam, itu loh hebatnya. Sampai sekarang saya memang orangnya diam. Ini gimana nih sebenarnya? Nggak berani mengadukan atau seperti apa nih permen karet ini? Saya takut. Oh, takut. Ya, saya tipe anak yang penakut dulu. Oh, sama yang penakut. Ya, sama penakut karena karena penakut, jadinya otak itu lebih main mungkin ya. Karena penakut diam, sesuatu yang tidak mungkin dihayalkan jadi dihayalkan dengan benar gitu. Terus itu berlanjut dan akhirnya karena punya rasa takut yang mendalam, pasrah itu muncul dengan sendirinya. Pasrah itu muncul, imajinasi terus mengalir, dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mewakili sekolah menggambar. Wih, dari sana seolah-olah di sana
apapun yang saya pikirkan itu di sana ditulis. Gambar. Tulis dulu, akhirnya suka seni adanya saya suka. Saya mengalir gitu aja. Sesuatu yang serius-serius itu saya nggak suka, tapi yang seni-seni saya suka. Sampai sekarang pun saya masih hobi menggambar kan. Pun tidak saya secara profesional. Pernah Saya punya beberapa koleksi kali menjadi gambar itu. ilustrator di Suara Saking Bali. Oh ya, nanti kita cerita ya, ilustrator juga di Suara Saking Bali itu. Ya terus begitu mengalir dan akhirnya imajinasi tumbuh, menggambar. Saya suka nulis Bali, kemudian kidung juga saya suka waktu itu. Pokoknya yang berbau dengan seni dan menari itu. Menari. Saya suka loh. Ya, menari saya suka. Akhir acara menari, Bli. Boleh. Saya nggak bohongan loh. Ya meskipun tidak di dunia tari, tapi saya punya karakter yang kuat di dunia tari. Tuh, banyak sekali kan, pokoknya di bidang seni. Kemudian secara nggak langsung seni dan imajinasi itu tumbuh di dalam pikiran saya gitu. Menjadi orang yang terlalu banyak menghayal itu hayalan yang aneh-aneh. Dan tentang kematian itu baru saya sadari waktu dapat pelajaran kan di kelas 5 kelas 6 itu, ternyata mati itu tidak semudah itu gitu, tidak semudah itu jadi orang yang mati gitu. Tapi saya tenang-tenang aja jadinya, begitu ya dulu. Terus berlanjut dan tahu nggak, waktu TK saya udah punya hayalan ketika saya nggak punya sepeda, saya setiap hari bangun tidur seolah saya punya kuda kecil. Nah kan, kuda kecil. Saya bawa kuda itu setiap berangkat ke sekolah pasti saya begitu. Saya bawa kuda, saya taruh kuda itu di dekat pintu sekolah itu kan di TK, dan sampai saat ini PK saya itu belum mengambil kuda itu. Saya ingat loh pikiran saya ketika itu ada kuda, saya bayangkan ada kuda di sana. Sampai sekarang saya belum ambil kuda itu. Nanti rencananya anak saya sekolahkan di sana, saya ambil kuda itu nanti. Pokoknya saya aneh-aneh aja pikiran saya dulu. Akhirnya setelah SMP suka hobi menggambar juga, kemudian SMA tetap hobi menggambar, akan tetapi nggak dapat pelajaran menggambar, nggak ada pelajaran seni tapi nggak ada gambarnya. Justru seni tari yang dapat. Teman-teman saya kan nakal-nakal dulu, malah saya yang tergolong agak nakal dan tanda kutip. Saya pintar nari loh. Semua tertawa, wah masa kamu kok bisa nari? Itulah karena memang suka kan. Saya beberapa kali ditunjuk, oke coba kamu nari, saya nari. Sesuatu yang aneh-aneh termasuk bahasa Indonesia kan di bidang saya. Drama, suka saya berdrama begitu. Khusus mencari sesuatu yang beda gitu, Cari saja sesuatu yang berbeda gitu. Masuk di kuliah. Nah di kuliah akhirnya di S1 Pendidikan Bahasa Indonesia ya. Saya nggak terlalu serius menulis. Saya tulis hanya beberapa aja. Saya mendapatkan banyak teori di universitas. Untuk kuliah akhirnya tamat, menjadilah guru. Di sini baru berperan teori-teori itu. Ketika guru menyampaikan sesuatu, misalkan teori menulis, wah seperti omong kosong kita menyampaikan, anak-anak puisi adalah begini. Beratnya ketika ada yang bertanya, Pak bisa nulis puisi nggak? Kemudian yang bertanya, drama adalah drama tradisional begini, Pak bisa bermain drama nggak? Wah, bisa menulis naskah. Iya, bisa menulis nggak? Berat juga pertanyaannya. Gimana cara menjawabnya coba? Kalau yang lain itu kan masih bisa disiasati. Kalau di bahasa Indonesia, menurut saya sendiri sebagai guru, kita harus mempunyai power juga. Anak-anak sekarang kan nggak suka teori kan, tidak suka teori. Tapi dia suka buktinya mana gitu. Apalagi anak-anak milenial sekarang, kita percuma ngomong materi banyak, tapi bukti konkretnya nggak ada. Contoh sederhana puisi gitu, kita melambai-lambai, anak-anak buat puisi seperti ini, Bu, bisa baca puisi nggak? Pak, bisa baca puisi nggak? Atau Bapak pernah menulis puisi nggak? Seperti omong kosong, kita berbicara suatu teori, praktik tidak ada, barang buktinya nggak ada. Di sana saya mulai berpikir, 1 tahun menjadi guru, akhirnya saya berpikir harus ada sesuatu yang saya ciptakan dari profesi saya sebagai menjadi guru. Itu kan menjadi guru. Ya langsung
saya nulis puisi. Nah, ini di mana dimuat pertama di majalah Beli Made Sugianto, apa namanya ya? Majalah Ekspresi. Majalah Ekspresi. Oh, saya tulis itu satu puisi saya tulis. Kalau apa judulnya nyanyian gagak. Nyanyian gagak. Iya, nyanyian gagak. Saya lupa itu. Masih ada majalahnya itu di perpustakaan mini saya. Nyanyian gagak itu ditulis, kemudian bermain sajak belakang ya. Main rima. Oke. Main rima di belakang itu dimuat. Luar biasa, rasanya senang sekali. Ditambah saat itu ada lomba puisi, musikalisasi puisi. Kemudian kebetulan di sekolah anak-anak kan disuruh mencari puisi kan, cari puisi. Kebetulan saya guru baru dan ada guru yang memang membina gitu, silakan cari puisi bebas di perpustakaan, dan dapatlah puisi saya itu didapatkan sama anak-anak. Oh, ini kan Pak Putra ini. Dicarilah saya. Di sana tumbuh kepercayaan diri lagi, dan saya ajar siswa itu di kelas. Oh, ini Pak Putra ya yang itu. Wah, ternyata saya semakin bermakna ketika punya karya. Gitu. Menurut saya karya-karya yang kita miliki itu menunjukkan profesionalitas kita bekerja gitu kan. Ada karya dulu, entah itu bagaimana medianya, yang penting kita ada karya. Terus berlanjut itu, akhirnya saya ketemu beberapa teman juga, wartawan dan sekaligus penulis di Made Sugianto itu. Dia kan nulis yang lebih ke generasi sebelumnya, dan dia menulis di salah satu media ditulis, dan saya baca beberapa cerpennya. Oh, kayaknya ini cocok nih kalau kita menulis cerpen gitu. Saya lihat, wah, cerpen bahasa Bali, cobalah nulis cerpen bahasa Bali, sedangkan saya bukan guru bahasa Bali. Saya tulis apa adanya, dan dimuat. Itu semakin menemukan kepercayaan diri, nggak mikirin hasil, nggak mikirin ini, nggak ada hubungannya. Terus saya tulis berlanjut cerpen, terus berlanjut, kenal, akhirnya komunitas sesama penulis juga kenal gitu. Teman-teman semakin banyak di komunitas, dan akhirnya berkembang dan menghasilkan sebuah buku. Di sana awalnya saya menganggap menulis itu penting, terlebih profesi saya sebagai guru, harus ada sesuatu yang bisa kita berikan, tidak hanya teori di dalam kelas. Minimal harus ada karya, meskipun tidak ada buku, bukti nyatanya apa yang kita punya. Kalau ada buku ya luar biasa sekali, lebih top kita jadi guru sebenarnya. Itu awalnya menulis. Ya, oke. Bagus, ini sesuatu yang baru saya tahu karena trauma permen karet. Iya benar, ini nggak buat-buat loh ini. Saya sambil minum ya. Oke, Beli Wikano menantang nanti akhir acara macam hidung gini. Bisa macam hidung? Perlu belajar lah, gitu bacok hidung. Ya, oke. Lanjut. Nah, kan Beli menulis dalam bahasa Bali. Beli tamatan sastra Indonesia. Bahkan S2-nya apa, Beli? S2 sastra juga ya? Indonesia, pendidikan. Iya, bahasa Indonesia ya, pendidikan. Oke, menulis dalam bahasa Bali. Bahasa Bali itu kan punya orang-orang tamatan bahasa Bali. Nanti dengan menulis bahasa Bali, Beli nggak takut bahwa mereka yang jurusan bahasa Bali merasa terebut lahannya gitu. Oh, ini kok orang luar nih, orang bahasa Indonesia nih masuk ke bahasa Bali nih. Gimana nih ceritanya gitu. Saya aja yang bahasa Bali tidak nyerobot ke bahasa Indonesia. Misalkan seperti itu mereka berpikir. Pandangan Beli seperti apa? Kalau saya berpandangan tidak sejauh itu awalnya ya, tidak sejauh itu. Tapi sekarang mulai berpikir, wah ini mencuri lahan. Kerjaan yang ya mencuri lahan seperti lahan parkir aja ya seharusnya di sini. Kalau menurut saya ya, menulis bukan berbicara lahan, berbicara profesional dan sebagainya. Menurut saya menulis apapun itu medianya, yang penting bisa mengungkapkan ide, menghasilkan karya, berbentuk apapun itu sah-sah aja. Karena hubungan antara kuliah, kemudian dengan bakat dan potensi kita, kalau menurut saya kuliah itu formalitas saja sebenarnya. Seperti saya waktu S1 ya, S1. Saya nggak merasa dosen-dosen saya, mohon maaf ya, dosen-dosen saya mengarahkan saya jadi penulis, nggak ada. Waktu S2 juga, tidak ada yang mengarahkan kamu jadi penulis bahasa Bali, nggak ada.
Itu keadaanlah dalam artian tersentuh hati saya gitu ketika beberapa penulis-penulis muda yang masih minim ya ketika itu di tahun 2011 2012 kan masih beberapa lah bisa kita hitung. Mungkin ini alam juga yang mengharuskan saya terjerumus, saya katakan terjerumus dalam bidang penulisan sastra Bali modern. Dan banyak juga yang bertanya, berapa keuntungan yang didapatkan dari penulis? Saya tidak pernah jawab itu. Pernah jawab. Ya, saya bilang kalau saya tanyakan seperti itu, kalau dikatakan sukses dan tidak suksesnya seseorang kan semuanya tidak diukur dengan uang, kan tidak bisa diukur dengan uang. Kemudian saya hanya memikirkan batin saya dulu. Ketika batin sudah terobati, saya merasa nyaman, apalagi menemukan tulisan yang pernah dimuat di media massa, seperti melihat pacar pertama yang sudah terbuang gitu misalkan. Ada pacar kedua yang telah terbuang itu dilihat lagi, semakin cinta jadinya. Itu kan. Ya, mengenai lahan, kembali ke lahan parkir itu ya. Nah, kita memandangnya itu sebagai bentuk kompetisi yang secara tidak langsung sebenarnya kan, kompetisi yang tidak secara langsung. Tapi kalau dikaitkan dengan menulis itu bukan kompetisi kalau seperti saya ini. Malah dengan menulis, saya menganggap menulis itu hanya memberikan saya banyak ruang, banyak teman, diskusi yang tidak saya dapatkan di sekolah. Itu tidak saya dapatkan di sekolah. Komunitas menulis kan eksklusif, apalagi sastra Bali modern. Berapa orang yang ya sangat eksklusif gitu, bisa dihitung ya dengan jari ngapain si A, si B, si C, dan masih bergerak sampai saat ini. Dan generasi yang muda-muda termasuk, saya anggap diri saya masih muda ini kan, masih muda, tertantang juga. Tidak selamanya bahasa harus selamatan bahasa Bali menjadi penulis bahasa Bali, enggak seperti itu. Karena jika mengaitkan antara profesi, tamatan kuliahnya apa, kemudian mengapa menulis ini, enggak ada hubungannya itu. Karena apapun juga tulisannya itu tergantung dari individunya juga. Kalau saya di bahasa Indonesia saya dapatkan teorinya, sedangkan di bahasa Bali saya prakteknya. Ya. Berarti lintas apa ya namanya? Ya, saya tidak pernah dapat pelajaran bahasa Bali mendetail secara khusus, nggak ada. Gitu. Okay. Makanya begitu bahasanya itu bahasa sederhana aja, bahasa sederhana yang tidak menjelimet gitu, bahasa pergaulan sehari-hari. Kalau dianalisis secara bahasa bagaimana misalkan EYD itu bahasa Bali saya ya mungkin agak kurang tepat. Tapi intinya saya ingin menulis dan berkarya, minimal saya dicatat dalam sejarah lah nama saya kan. Itu di sastra Bali modern yang kita hidup secara eksklusif di Bali ini. Itu sebenarnya tuh tidak ada persaingan. Ini ngomong-ngomong eksklusif, nanti malah tidak ada yang mau menulis nanti karena dianggap eksklusif ini, bukan tidak bisa orang lain masuk. Nah, misalkan tidak ada yang menulis, tapi kita tetap mengenalkan aja, tetap mengenalkan, kita tetap bergerak dari hati ke hati, kan begitu. Oke. Siap. Sekarang, oke. Itu tadi jawabannya kenapa merebut lahan parkir orang. Selanjutnya, Beli menulis dan menelurkan 2 buah buku ya. Buku dua buah buku Asih dan Rari Kumaro. Oke, kita ke topik sekarang, masalah keluarga dan menulis. Nah, saya tahu Rari Kumaro ditulis setelah Beli berkeluarga, betul? Ya. Sementara yang lagi satunya yang Nguruk Pasih sebelum Beli berkeluarga ya, karena benar ya, kan Beli dapat Rancaigi sebelum berkeluarga. Ya, mungkin terus ke bawah yang Nguruk Pasih. Itu dia Nguruk Pasih. Kemudian ini ya, yang mau anak. Yang mau mendapatkan bukunya silakan hubungi penulisnya langsung, mumpung kita ngobrol dengan penulisnya. Promosi sedikit karena selama ini buku sastra Bali modern dalam tanda petik kurang laku ya di masyarakat seperti kita cari itu, tapi kita tetap
menulis itu kan itu kehebatan kita sebenarnya tuh menjadi power kita. Oke. Lanjut jadinya gimana caranya Beli mengatur kelahiran cerpen kedua ini? Kalau pertama kan Beli masih bujang ya, masih lebih bebas lah. Yang kedua kan ada bercabang ya pikirannya. Ada pertama ngurusin istri atau keluarga lah, nyari gimana caranya biar bisa nyari uang untuk istri, makan kan tanggungan juga semakin berat, terus memikirkan nanti kalau ada anak seperti apa. Nah, gimana caranya Beli mengatur hal itu? Oke, yang pertama yang buku Nguruk Pasih dulu. Ya, Ini boleh. ya yang buku Nguruk Pasih. Akan sedikit bisa juga nguruk pasihnya. Waktu kita banyak sekali nih. Kita ngobrol santai aja ya. Ini bisa sampai jam 12 nggak masalah sebenarnya. Iya, nggak Nanti kita apa-apa. ulang berkali-kali live-nya. Ya, kalau buku ini yang Nguruk Pasih ini kan, tunggu dulu tuh sebentar. Bentar aja, saya mau tutup pintu. Oke. Sambil menunggu Beli Putra menutup pintu, kalau teman-teman ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, nanti akan ditanggapi. Ya, udah ada penonton 8.000 nih. Ya, 8.000 tadi 18 juta, tadi sekarang berkurang jadi 8.000. Oke, lanjut. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kembali ke Semangat yang ini. Iya, tetap semangat, kita bergerak, tidak boleh diam. Ini yang Nguruk Pasih ini buku yang saya tulis semasa lajang. Wih, masa lajang itu mencari. Nah, yang paling saya senengin itu apa? Ya benar, mencari meledak kita bebas, semuanya bebas sekali, kita berpikir apapun, tidak berpikir apa gitu. Pokoknya saya nulis gitu pagi, siang, sore, nggak mikirin apa gitu. Pokoknya nulis keunggulannya ketika masih lajang itu menulis. Nah itu teman-teman kan mungkin berbeda. Ide itu mengalir cepat, waktu tersedia banyak, ditulis kapanpun bisa, karena nggak ada yang kita punya tanggung jawab, nggak ada tanggung jawab, kita tulis saja. Ini kan diterbitkan tahun 2014. 2014 ini kan bercerita banyak tentang cerpen-cerpen yang saya alami secara langsung dan tidak langsung. Ada tentang guru juga, kemudian curhatan hati lah sebenarnya di sini, karena lebih banyak pengalaman yang saya tulis. Termasuk ikut kan waktu itu lagi gencar-gencarnya ada penolakan reklamasi Teluk Benoa. Oh iya, reklamasi Teluk Benoa kan. Ini buku nggak ada hubungannya dengan politik, enggak. Meskipun tidak ada hubungannya dengan politik, saya hanya mengungkapkan sesuatu yang ingin saya tulis. Judulnya wah sekali kan, Nguruk Pasih itu kan. Berarti menimbun laut itu kan. Bagaimana caranya menimbun laut ini menjadi menarik juga ditulis. Itu saya tulis terinspirasi memang dari teman-teman kita kan, yang ada yang demo gitu, yang demo sampai ke jalan gitu. Sedangkan saya cukup menulisnya dan tidak ada kepentingan untuk mengaitkan ini dengan politik, tidak ada sama sekali. Sebatas hanya mencurahkan isi hati dan saya tulis dalam bentuk cerpen, kemudian di cerpen ini mendapatkanlah penghargaan sastra Rancage tahun 2015. Seperti ini saya merasa masih lajang dulu. Saya merasa yang hebat sekali, seolah saya merasa hebat sekali waktu itu tuh mendapatkan penghargaan Rancage. Seolah kepercayaan diri muncul. Kemudian seolah-olah saya merasa jadi artis Belanda gitu. Kemanapun ke tempat umum seolah pasti orang mengenal saya ini, pasti Belanda gitu. Ke tempat-tempat umum itu, ke toko buku saya berkunjung setiap hari, motivasinya bagus ya. Berkunjung, beli buku, lihat orang kan, pasti dia kenal saya, Belanda deh. Itu dulu loh. Iya. Hebat sekali loh. Menarik. Saya diberikan, kan dapat hadiah kan. Saya waktu dulu pernah mimpi loh, gimana sih rasanya naik pesawat terbang gitu kan. Akhirnya gara-gara dapat sastra Rancage itu dari Yayasan Kebudayaan Rancage Bandung ya, Pak Ayub Rosidi almarhum, sangat berpartisipasi dan memotivasi saya menjadi penulis ketika itu. Akhirnya saya naik pesawat pertama kali gara-gara menulis.
Hebat sekali ini. Menulis gara-gara pesawat. Gara-gara menulis mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda, suatu keberuntungan dan lain sebagainya. Jadi mari kita menulis. Ya keberuntungan loh, keberuntungan. Apapun yang kita kerjakan, meskipun sekarang tidak dapat apa-apa, yakinlah pasti suatu saat akan dapat kok. Saya ada buktinya berapa kali itu. Naik pesawat, pertama kali naik pesawat gara-gara menulis. Wih, naik ke pesawat itu saya bingung. Paling kinkin caranya naik pesawat. Yang kan cara buka pintu itu, beli aja buka saya nyari gitu. Saya harus kemana, di mana. Wah, luar biasa. Pengalaman itu tidak akan terlupakan. Tidak akan terlupakan. Tahun 2015 itu saya disuruh ke Bandung. Itu pun beberapa bulan sebelum menikah. Sebelum menikah. Dan akhirnya ke Bandung, naik pesawat, sampai di sana, nginep di hotel. Di hotel. Ya, mewah itu termasuk kita seperti diundang dari. Hotel mewah memang kalau dapat Rancage. Di luar kan kita tamu undangan kan, kita disambut ada mobil juga berbanyak itu baru datang, selamat gitu. Saya di Bali aja nggak pernah begitukan loh di Bali, malah saya tamu dari di dunia orang itu kok di tempat orang malah saya selamat datang. Saya semakin pede ketika itu saya sudah merasa menggenggam sebagian dunia itu saya bayangkan. Hebat. Pelan kalau pikir-pikir sekarang belum ada apa-apanya gitu. Ketika itu ya kon masih banyak kan. Itu terus motivasinya bagus. Dan akhirnya banyak hal yang saya dapatkan dari Rancage itu. Saya pulang ke Bali dan cincin pernikahan itu dari Rancage juga, dari hadiah. Bagus nih. Cincin Rancage dari cincin nikah kawin dari hadiah sastra Rancage. Luar biasa. Itu saya alami juga. Dan mulai menikah, sudah menikah, di sana mulai berpikir seperti yang Putu katakan tadi, menulis harus ada yang direncanakan gitu. Kalau dulu kan tulisan tulis. Sekarang udah berpikir soal waktu, soal membagi diri dengan istri kan, jika itu banyak hal yang harus kita pikirkan, belum lagi pekerjaan. Jadinya saya menulis lebih banyak tentang kehidupan saya ada bersama istri juga kan, sama istri saya tulis di sana. Dan ternyata tulisan-tulisan itu terkumpul. Rencana awal kan 2014 punya buku Huruf Fasih, 2015 rencananya awal itu ada buku lagi setiap tahun. Ternyata itu nggak bisa. Ternyata di sini baru benar saya rasakan bahwa ketika sudah mulai berkeluarga, saya katakan secara jujur ya, memang produktivitas menulis itu menurut saya agak berkurang. Mungkin sebenarnya nggak boleh seperti itu. Tapi saya rasa menulis itu tidak harus selamanya di kertas langsung. Kita produktif, semakin banyak tulisan semakin bagus. Itu dulu pikiran saya, tapi sekarang enggak. Penulis mungkin saya anggap 1 bulan 1 cerpen dengan kualitas yang baik itu misalkan kan itu lebih menarik ketimbang setiap hari menulis tapi kualitasnya sama-sama aja, tidak ada peningkatan. Saya anggap diri saya udah mulai ke, kalau tadi itu level 1 itu sekarang udah ke level 2-nya. Level 2-nya lebih serius lagi menggali tema-tema itu. Terus begitu akhirnya di 2016 akhirnya baru menghasilkan buku 2016 yang Rari Rari Kumara ini gitu. Berkat bantuan juga beberapa teman termasuk penulisan cover, ini punya sejarah yang luar biasa. Mengapa saya harus menggambarkan anak kecil ini ada hal dan sebagainya. Ini banyak hal yang bisa dikisahkan terkait dengan keluarga. Ini ada nggak hubungannya menulis dengan keluarga? Ada. Saya ini sebenarnya semacam doa kan, ada dupa, kemudian ada gambar anak kecil. Ini saya tidak pikirkan berapa keuntungan yang saya dapatkan dari menulis, tapi saya ingin batin saya terobati gara-gara menulis Rari Kumara di buku yang kedua ini, dan sudah saya dapatkan. Gitu. Karena saya anggap cerpen-cerpen ini semacam kehidupan saya yang akan datang terekam di sini gitu. Ternyata benar-benar terjadi di sini. Itu yang saya rasakan.
Itu jadi perlu memang ketika Jadi udah berkeluarga memang agak berkurang ini. Jadi berkarya itu apa namanya? Lewat apa? Dengan karya berdoa, dengan karya bisa naik pesawat yang pertama, dengan karya bisa beli cincin kawin. Ini sesuatu yang luar Karya biasa. juga bisa. Iya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut kita cek dulu komentar apakah ada yang bertanya. Kita cek dulu. Aduh. Share sambil. Guru jurusan Bahasa Indonesia menulis Bahasa Bali, Pak Mulyarta. Mantap, keren. Mantap, Pak. Nih banyak murid nih. Nanti dapat nilai plus muridnya. Ya, biarin itu. Saya yakin banyak komentar yang aneh-aneh kan, ini soalnya media yang ada Japeri Bumam, ada Japeri. Ya, coba yang bertanya yang tentang tulisan aja kita bahas. Oh ya, oke. Gimana caranya kalau buat kumis sih? Itu kalau bisa. Nah, kalau nggak usah dibahas tuh. Itu kumis ke tulisan. Dengan berkumis itu ada penelitian mengatakan bahwa bisa awet muda dengan berkumis dan berjenggot. Itu alasan salah satunya. Oke, karena belum ada bertanya, ini ada masih setia menyimak. Oke, terima kasih Bu Sayukoman. Nongki meh, diajakin nongkrong loh. Tapi kita di sini membuka minggu tidak mungkin apa namanya? Ya. Tidak mungkin gini ya. Kok nggak usah dibahas. Oke, kita lanjut. Di buku Rare Komaru. Ini ada, ntar kita jawab nih ada. Aku atau jawab aja dulu ya. Ada. Ya, boleh. Christina. Bagi tips bagaimana meningkatkan kualitas tulisan Kak yang jurusan bahasa Inggris tapi tertarik dengan bahasa Bali. Nah, bagaimana menurut Beli caranya untuk meningkatkan kualitas tulisan? Ini sama juga ibu temboknya dari jurusan bahasa Inggris tapi menulis bahasa Bali dan waktu ini ikut workshop kalau tidak salah ya. Dan ada bukunya di apa namanya judulnya yang buku workshop itu Semprong Pun. Oke, Beli silakan jawab. Yang Semprong. Ya. Cara meningkatkan tulisan, kualitas tulisan ya, kualitas tulisan. Saya kembalikan seperti level-level itu ya. Mungkin ada 10 level kan, level 1, level 2, level 3. Kita harus lalui setiap level itu. Level pertama biasanya orang yang udah pernah tulisannya dimuat di media massa, merasa hebat, pasti hebat. Saya pernah alami itu. Merasa sangat dikenal sama orang. Oh, hebat sekali. Kita ikut pertemuan, misalkan pertemuan workshop seminar, seolah kita, saya hebat ini, saya penulis ini gitu. Itu pernah saya alami itu. Saya juga pernah mengalaminya. Ya, kan, seolah itu mabuk sastra loh itu. Kan positif kan, mabuk sastra saya bilang. Ya, dari sana kita mulai diskusi kan, mulai mengenal komunitas menulis gitu. Kalau kita hanya menulis saja, ini kan tipsnya juga, kalau kita hanya menulis disebarkan ke media massa gitu, kita tidak pernah komunikasi dan berdiskusi sama teman-teman penulis juga, itu kurang sebenarnya. Diskusi juga penting. Kalau ada acara workshop, meskipun sekarang pandemi kan ada online kan, kita ikuti kemudian semaksimal mungkin kalau ada waktu ikuti. Dari sana kita akan tahulah menakar kualitas tulisan kita sendiri, kemudian dibandingkan dengan karya teman-teman. Otomatis kalau kita udah bergaul di komunitas itu, secara langsung dan tidak langsung kita kan ingin mengenal karya teman-teman kan. Di sana kita baca begitu, terus baca tambah dengan karya-karya sebelumnya, dan terus itu kita lalui, dan itu nggak cukup waktu singkat, nggak cukup. Kita harus terus geluti itu secara langsung kan, kita dalami itu, baru kita tahu tulisan kita sejauh mana sih bagusnya gitu. Kalau saya dibandingkan ini, saya ketawa sendiri loh ini. Ini kan tulisan pertama saya itu kan. Kalau sampai sekarang saya baca ini ada judulnya tentang kuluk itu, kuluk atau anjing kan, kuluk ceni gitu. Soalnya ini cerita anak-anak, kalau itu wah, kalau saya buat seperti saat ini mungkin ditawakan sama teman-teman juga kok ada kuluk itu, meskipun itu bagus dan menarik, bisa perlu ada semacam peningkatan. Caranya yang pertama, kalau udah diskusi, kita baca karya teman-teman, kemudian membaca karya-karya orang lain, dan jangan takut
membaca karya-karya tidak harus selamanya bahasa Bali, kita bahasa Indonesia kita baca, kemudian kalau fasih berbahasa Inggris kita baca karya-karya itu. Dan saya merasakan pelajaran sastra yang saya ajarkan di sekolah itu seolah sastra yang hanya sifatnya konvensional sebenarnya, belum berkembang. Kalau saya memberikan contoh cerpen-cerpen yang di Kompas itu misalkan kan, di Kompas itu kalau kita ajuannya, mohon maaf saya menyebutkan surat kabar dengan surat kabar misalkan Kompas, bisa ngiklan kan? Juga di sini. Kalau misalkan ada iklan sabun bisa diiklankan di sini juga. Ini ruang bebas. Nah, bebas. Oke. Saya misalkan cerpen-cerpen Kompas gitu kan. Saya berikan itu nggak ada siswanya yang ngerti gitu. Pak, ini cerpen apa sih Pak gitu. Karena belum sejauh itu pikiran anak-anak. Kalau yang dia suka itu cerpen-cerpen yang gampang dicerna. Cerpen gampang dicerna yang mudah gitu. Sedangkan pembelajaran cerpen khususnya sastra, kalau sudah masa SMA, anggaplah kita kan kalau nggak jurusan sastra lagi, SMA kan udah terakhir kita mendapatkan pelajaran sastra kan, secara umum di Indonesia. Makanya kita tetap yang namanya sastra di Indonesia itu masih dianggap cerita-cerita yang biasa-biasa aja, kan udah berkembang. Itu. Makanya ketika diberikan materi-materi cerpen, kemudian ditambah dengan buku-buku, anggaplah buku paket, kemudian LKS, saya jarang pakai LKS begitu, membuat siswa semakin tidak tahu apa itu sastra, apa itu sastra. Dan mereka memang tidak tertarik untuk berbicara sastra. Jika saya berbicara sastra, nggak ada yang ngerti, itu bagaimana berbicara kualitas, sedangkan sastranya aja nggak mereka pahami. Banyak hal yang kita bisa diskusikan tentang sastra kalau berbicara sastra konteksnya dengan sekolah itu atau kelas. Kembali ke tadi kan yang kualitas tulisan itu, jadinya kita baca karya lintas bahasa itu. Itu kita, tapi yang di bahasa Bali menurut saya ya pribadi temanya masih itu aja kok, itu kan masih tema-tema itu berkutat seperti itu. Belum ada semacam perubahan yang benar-benar berani berubah seperti cerpen-cerpen bahasa Indonesia. Itu saya ingat beberapa kapan tuh pertemuan dengan workshop dengan Bu Oke Rusmini itu kan, ingat juga ya temanya ya itu aja kan, belum berkembang seperti sehebat yang di bahasa Indonesia. Dan saya pun belum sejauh itu secara berani membuat semacam tema yang sepenuhnya hayalan kita buat, hayalan yang tidak ada sebelumnya dalam buku-buku cerpen bahasa Bali. Mungkin itu PR untuk kita semua. Dan saya berharap saya nanti punya karya seperti itu. Maka dari itu saya punya novel, kan rencananya saya terbitkan itu. Stop dulu. Kayaknya saya harus punya novel yang lebih beda ada lagi gitu. Saya ingin menakar kualitas tulisan saya sendiri, tidak hanya berkutat pada tema-tema itu, karena sudah cukup juga referensi membaca tulisan teman, tidak hanya bahasa Bali tapi bahasa Indonesia itu. Jadi rajin-rajin membaca lah, rajin beli buku juga. Jadi intinya perbanyak referensi, tidak hanya referensi dari Bali tapi dari luar juga, dan mungkin penting juga untuk mengkritik diri sendiri ya, otokritik itu namanya, itu nggak tahu saya. Jadi mengkritik diri sendiri terus membandingkan tulisan kita dengan tulisan yang lain, mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan kita, mungkin seperti itu. Kita cek ada pertanyaan nggak? Apa nih? Kecong apa tuh? Bakta aman Pak? Aman Bakta? Ya Bakta aman. Mabuk Amer? Ya. Yang aneh-aneh aja. Bruno hadir, siap beli, semua beli. Terus ada giveaway dong Pak. Terpantau The Lord sudah hadir Pak. Mohon konfirmasinya. Apa ini? Nah ini ada bertanya. Sorry. Izin bertanya Pak, apa kelebihan kita menulis cerpen Pak? Nih muridnya kayaknya nih. Ya, pertanyaannya Pak, apa kelebihan kita kalau menulis cerpen, sama Pak apa kelebihan kita kalau menulis lagu, Pak apa kelebihan kita kalau bisa menari, kan sama aja pertanyaan seperti itu kan. Kalau saya jawab secara filosofi ya, nah
kita harus punya makna loh dalam hidup ini. Tuh. Kita harus bermakna dalam hidup ini dan kita punya jalan masing-masing untuk menentukan tujuan kita. Kalau saya mencari biar berarti dan bermakna dalam hidup, minimal saya harus punya tulisan. Itu jalan hidup saya. Gitu. Kalau mereka yang suka bermain musik, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apa sih Pak yang jadinya kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki kalau kita bermain musik? Sama aja pertanyaannya gitu. Sama juga kalau kita balapan, apa sih kelebihan yang kita dapatkan kalau bermain balap? Semuanya kalau digeluti secara profesional, ini akan mengarahkan kita menjadi seseorang yang lebih bermakna, gitu, bermakna melalui hobi yang positif, gitu. Apapun itu, tidak hanya menulis, termasuk balapan juga kan, secara profesional kan bisa mengantarkan dan berprestasi juga. Ini hanya sebuah pilihan hidup. Tapi semua pilihan hidup itu tergantung kita, apa kompetensi yang kita miliki. Itu. Oke. Nomor absennya 15 katanya. Nomor absen 15. Nah, paling enggak ya, kalau menulis itu banyak hal loh. Itu hobi positif sebenarnya, hobi positif. Dan banyak yang tidak suka nulis ya sebenarnya. Tidak suka nulis. Selanjutnya ada Mbok Sayu Komang. Yang nyoba nulis puisi Bawa ane bahasa Bali di cek stak otak no belum ketemu supaya dapat inspirasi menulis dalam bahasa Bali. Salut dan hormat pada para penulis bahasa Bali. Lanjut, bagi-bagi tips untuk mendatangkan yearbooks lebih cepat. Apa nih? Nih Pak Putra, saya nggak menyimak semua, bisa masukkan pandemi ini jadi novel Pak. Oh, ini ada saran. Nah itu ada dua tadi tentang puisi yang masih stuck, sama membuat novel dari pandemi. Temanya dari pandemi, gimana Bli? Oke. Bisa ditanggapi, bukan pertanyaan, tapi ya. Sebenarnya yang pertanyaan tentang puisi tiba-tiba berhenti. Ya, tapi apa itu? Beri saran aja. Kasih saran. Berhenti ya. Ya, gimana caranya biar lanjut menulis gitu. Ya. Awalnya kalau menulis, tantangan yang terberat itu dari diri dulu, tantangan dari diri. Kalau saya dulu ya, tidak peduli itu malam, siang, kalau udah dapat menulis dan menyelesaikan tulisan, meskipun hanya beberapa kali makan gitu, dan cukup minum, selesai di titik terakhir tulisan itu, merasa sangat bahagia. Itu kepuasan yang sangat luar biasa dan tidak bisa diuangkan berapa rupiah pun itu nggak ada. Kalau sampai tidak selesai tulisan itu malah terasa sakit, banyak hal yang saya pikirkan. Kalau udah selesai bahagia, segala energi positif datang kan, itu sehat, pasti sehat. Kalau sampai berhenti menulis, maksudnya puisi juga selesai menulis, belum selesai udah berhenti, itu kita tentu ada masalah sebenarnya itu kan, ada masalah. Caranya bagaimana? Saya pernah mengalami itu. Caranya sesekali coba cara lain, baca buku, terinspirasi jadinya di sana. Kalau saya terinspirasi dan semakin termotivasi menulis ketika baca buku, kemudian baca karya orang lain, dan juga ikut-ikut kegiatan diskusi, workshop itu sama teman-teman penulis. Di diskusi saat ini itu muncul keinginan untuk menulis gitu. Kalau kita hanya diam, menulis sendiri, kalau menurut saya itu kurang kan, pengalamannya jadi sedikit jadinya, banyak aja pengalamannya. Kalau salah satunya yaitu kalau terkait kesulitan bahasa, misalkan dalam bahasa Bali nih sulit menemukan yang pas dalam bahasa Bali, mungkin ada tips. Kalau saya menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau puisi kan memang cirinya padat kan, kata-katanya padat, bermakna gitu. Kalau saya dibantu dengan kamus biasanya tuh. Saya punya kamus bahasa Bali. Kembali kan motivasi diri juga namanya, termotivasi. Kalau punya keinginan yang kuat, ingin menulis, selesaikan tulisan itu membuat kamu bahagia enggak? Itu style kamu enggak itu? Kalau memang enggak, itu merasa kamu terbebani untuk menulis, mengapa harus menulis, ambil jalan yang lain gitu. Bukan berarti di sekolah didapatkan materi ini harus jadi penulis, enggak.
ini sebuah tantangan juga untuk kita. Kalau minim bahasa, sedikit pengetahuan, beli kamus, gitu kan? Beli kamus, kemudian baca karya-karya orang, kemudian ada kata yang nggak ngerti, dibaca apa artinya, terus diasah, pasti bisa kok. Itu tergantung dari keinginan kita aja. Lebih banyak baca, pengalaman orang. Terkait menulis yang tadi Beli katakan bahwa Ahmad Tohari pernah bilang, Ahmad Tohari kalau tahu penulis Rongeng Dukuh Paru dan lain sebagainya, Ahmad Tohari pernah mengatakan bahwa menulis itu seperti seorang yang orgasme. Saat orgasmenya tidak tuntas, maka kita akan pusing, sakit kepala, pusing, dan kita terus memikirkannya. Tapi setelah selesai tulisan itu seperti seorang yang orgasme dan itu mencapai puncak, kita akan plong. Itu Pak Ahmad Tohari pernah bilang, yang saya dengar dulu di suatu acara. Ini terkait tema pandemi untuk dimasukkan ke dalam novel. Gimana, Bli? Mau ada rencana untuk membuat novel tentang pandemi atau seperti apa? Saya udah menulisnya 1 paragraf 1 bulan lalu. Ya, saya udah menulisnya. Saya pikirkan kayak manusia hayalan itu udah saya pikirkan itu tentang, tapi nggak secara langsung berbicara tentang pandemi gitu. Tapi sejarah mengapa sampai ada pandemi itu saya ingin sejarah hayalan gitu. Ada pandemi ini gara-gara ada sesuatu di sana. Itu rencananya kan saya buat. Itu baru 1 paragraf kok itu. Udah mengarah ke. Mungkin nanti Bli bisa mempelopori lahirnya karya cyberpunk, sastra cyberpunk dalam bahasa Bali. Ya, lanjut. Yang seperti kita diskusikan. Oke, jika ada yang belum puas terkait jawaban tadi, silakan ditanyakan lagi. Waktunya banyak, sampai jam berapapun dilayani. Semasih obrolan masih ada ya, masih ada bahan obrolan. Selanjutnya saya kembali ke buku. Di Rari Kumaro ada satu cerpen yang membuat saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang, bahkan ilustrasinya Beli sendiri juga buat. Itu judulnya Kepuh Kembar. Nah, dan pada kenyataan sekarang, kenyataannya di dunia nyata, Beli ternyata memiliki seorang anak yang kembar, bahkan anak kembar buncing. Nah, apakah Beli meramalkan bahwa dengan tulisan ini saya akan memiliki anak kembar, atau Beli pernah bermimpi, atau seperti apa itu? Bisa lahir tulisan Kepuh Kembar dan bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan. Nah, seperti itu, Beli. Oh ya tuh, setelah saya punya buku yang kedua ini ya, yang mana tadi? Yang ini kan Rari Kumaro ini dengan yang ini buku pertama, kemudian ini yang Rari Kumaro ini, saya merenung kan, sampai sekarang saya merenung, ternyata banyak juga cerpen-cerpen dalam fantasi saya itu semacam jadi kenyataan gitu. Apa yang saya tulis seolah menjadi ramalan sendiri, hidup saya sendiri gitu. Jadi bisa jadi agama baru nih, nulis sastra Bali modern bisa jadi agama baru nih. Nah, semacam cerpen-cerpen ramalan gitu. Kalau dikaitkan, segala sesuatu kan memang bisa dikaitkan aja. Tapi menurut saya memang karena saya mengalami apa sih yang kita tunggu untuk hidup ini kan mati kan gitu. Kalau mati apalagi hidup dan mati itu saya alami dalam penulisan cerpen gitu. Di Rari Kumaro kan saya membuat cerpen Kepuh Kembar kan, Kepuh Kembar itu pun saya alami sendiri. Saya punya anak kembar saat ini gitu. Itu pun jauh 2016 saya buat buku itu, dan saya punya anak kembar di 2019, dan itu pun buncing. Ada kaitannya enggak dengan Rari Kumaro ini? Apa yang saya hayalkan ini di sini itu ada gitu. Kalau dikait-kaitkannya memang ada gitu, dan saya merasakan ini sesuatu yang tidak secara kebetulan saya tulis itu enggak gitu. Saya kan yang namanya di desa ya, di desa sebelah itu memang ada Kepuh Kembar. Itu saya terinspirasi dari sana sebenarnya. Saya membayangkan Kepuh Kembar itu apa ya bahasa Indonesianya? Kepuh ya. Bahasa Bali aja. Bahasa Bali. Kepuh. Kemudian semacam kutukan. Oke lah saya katakan kutukan gitu. Ini imajinasi saya aja. Mereka yang
tidak direstui pernikahannya gitu, misalkan direstui pernikahannya dan mereka menjadi menyatu dalam sebuah pohon, kan kembar mereka, tapi kembarnya itu laki-laki dan perempuan gitu, semacam ada ikatan di sana, ikatan batin di sana. Itu yang saya buat di tahun 2015 saya buat, tapi dibukukan kan 2016 kembar itu. Saya tulis, kemudian lahirlah buku kumpulan Rari Kumara itu. Kumpulan Rari Kumara itu, kemudian apa yang terjadi? Saya merasakan sesuatu setiap lewat ke tempat itu, semacam ada getaran gitu loh. Hanya saya merasakan itu, hanya hayalan aja. Kapan sih kesini? Kamu kapan sih sini untuk berdoa? Kemudian sekadar mengaturkan sesajen dan sebagainya. Saya menjawab, oh ya suatu saat saya akan di sana. Sampai saat ini saya merasa berhutang di sana. Kenapa? Untuk mendapatkan yang anak kembar itu, saya mengalami peristiwa yang anggaplah yang tidak mengenakan, kan, tidak mengenakan. Dan sebelumnya saya juga yang tidak mengenakan itu saya tulis di cerpen ini, dan benar itu terjadi gitu. Makanya saya katakan, kok semacam ada ramalan-ramalan yang saya tulis dulu dan saya alami kenyataannya, dan saya tidak roboh, tidak takut gitu, karena saya merasa kejadian itu udah pernah saya alami dalam buku saya. Kalau saya merasa, oh pasti begini kejadiannya, biasa-biasa aja. Mohon maaf ya, waktu tahun 2015 saya kehilangan anak, anak saya meninggal gitu. Dan itu sempat saya cerita di sini, pasti ini saya ceritakan, kehilangan anak itu kan, kehilangan anak, dan akhirnya ketika itu saya nulis, saat yang sedih itu saya tulis kepo kembar gitu, ada kepo kembar itu saya tulis gitu. Dan pada saat peristiwa yang tidak mengenakan itu terjadi, saya tidak roboh, takut begitu aja, enggak. Saya tidak bersedih berlebihan, enggak. Karena apa? Syukurnya saya sudah menulis. Karena itu saya rasakan, oh ini semacam cerita ulang lagi gitu. Karena dalam menulis cerpen itu kan saya bernulis dengan hati, dengan hati, pikiran. Saya di sana membunuh, di sana bisa mengalami apa yang terjadi. Ketika di dunia nyata itu terjadi, itu malah menguatkan saya, itu kan menguatkan saya. Makanya ketika peristiwa kematian itu terjadi, saya tidak bersedih, tidak menangis, dalam artian bukan tetap saya sedih. Bersedih tidak selalu dengan cara menangis, tapi saya membuat buku ini, makanya saya tulis bayi ini kan, ada gambar kecil. Ini bukan anak saya yang meninggal, itu dapat gambaran dari teman itu. Kemudian ada dupa, ini semacam doa, semoga anak ini dalam keadaan baik itu, meskipun ini bukan anak saya yang meninggal itu, enggak. Saya berdoa semoga siapapun dia akan baik-baik aja. Itu 2016. Itu saya alami, menunggu itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya menjauh dari lingkungan di rumah. Saya ke Singaraja. Singaraja, saya bertemu dengan banyak teman-teman juga di sana, dan hostnya juga ini yang kumisnya luar biasa ini. Kita membuat suara saking Bali di sana kan, mengisi di dan juga di analisis buku ini kan sama dosen kita di buku turan Bu Ari Dwi Jayanti. Dia menyatakan bahwa buku ini semacam obat, kan? Obat untuk menguatkan gitu. Saya katakan ya ini obat untuk menguatkan. Sedih saya tuangkan di sini gitu. Ini semacam ada doa gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sesuatu yang saya tidak duga di tahun 2019, kok saya dikaruniai anak kembar. Buncing. Itu anak cowok dan cewek. Dan saya rahasiakan itu. Nah, ada yang tahu, saya diam aja. Wah, ini cerpen saya hidup lagi tuh gimana, saya diam aja, nggak ada yang tahu, diam terus. Akhirnya tidak percaya gitu, benar nggak ini gitu kan. Dan akhirnya benar terjadi, saya dikurniai anak kembar, buncing, laki-laki dan perempuan. Dan memang kalau dikaitkan dengan cerpen ini ya sangat berdampak psikologis dengan penulisnya, terutama saya sendiri dan istri juga. Itu ceritanya. Berarti ini benar yang dikatakan tadi bahwa berdoa lewat karya ya. Berarti kita berdoa akan mendapat sesuatu lewat menulis. Kita tuliskan apa keinginan yang ingin kita dapat. Ya benar. Sastra semacam doa. Oh ya, ini
Ini lukisan di tahun 2017 loh, sebelum saya punya anak kembar. Ini saya lukis dia. Inilah dia. Ini adalah cover Suara Saking Bali juga ini. Ini menjadi ini kan sebagai tahunnya kan, tahun ini 2017 saya tulis ini saya gambar ini dari hati ke hati, ini semacam doa sebenarnya kan. Ada doa ini anak kembar begini. Ini saya alami, makanya apapun yang kita buat secara tulus dan ikhlas akan berbuah manis, meskipun tidak berbentuk nominal. Hadiah tidak akan terlupakan selamanya dalam hidup kalau kita udah melakukan sesuatu dengan ikhlas. Jadi dari pembicaraan tadi ini kita sudah banyak sekali dapat manfaat dari menulis, yang walaupun dalam sastra Bali modern, kalau kita ngomong sastra Bali modern, kita tidak dapat apa-apa dalam arti penghasilan, dalam arti uang kalau bisa lebih gampang lagi, tapi kita mendapat sesuatu yang tidak kita duga. Misalkan kayak seperti tadi dapat rancage, naik pesawat. Ya, saya jujur juga katakan bahwa saya juga naik pesawat itu gara-gara sastra untuk pertama kalinya, naik gara-gara menulis ke Jakarta, kan beberapa kali juga karena menulis naik pesawat gitu. Ini pengalaman yang hampir sama. Terus yang kedua, dengan karya kita bisa sejenis mengobati perasaan ya. Apa yang tadi dikatakan sejenis cara untuk obat ya, bisa dibilang obat lah untuk berkarya ini. Selanjutnya ya obat trauma lah bisa dibilang. Terus berkarya juga untuk berdoa, misalnya dengan doa kita berkarya. Udah banyak sekali kita dapat, walaupun kita tidak dapat uang, tapi kita dapat hal-hal yang lebih jauh lagi daripada sekadar uang. Seperti itu mungkin kita mulai dikenal juga, percaya orang. Dan banyak hal selain itu yang paling kentara sekali, apapun itu kalau kita menulis, kita bisa melebarkan jaringan, kita bisa kenal sama seperti hobi-hobi yang lainnya. Kalau nambah lagi satu, misalkan punya hobi balap, nambah lagi satu punya hobi menulis, punya tambahan teman lagi, mungkin seperti itu. Yang penting kita profesional ya, positif. Kita tidak harus menganggap bahwa menulis itu membosankan dan lain sebagainya, bahwa menulis itu menghaluskan budi. Termasuk balap juga ya, balap bukan berarti sesuatu yang membahayakan. Coba profesional aja, itu bagus. Apapun hobinya yang penting positif dan dilakoni serius, itu pasti menghasilkan. Iya. Untuk ngomong-ngomong tentang cerpen Kepuh Kembar, itu bisa dibaca di Suara Saking Bali, bisa dicari www.suarasakingbali.com. Tinggal search apa itu Kepuh Kembar. Bali ini Suara Saking Bali ini apa nih? Oke. Biar teman-teman ini bertanya ke host nih. Ya, apa-apa sambil informasi ke teman-teman juga. Ya, oke. Ya sambil beli putro masih makan, kita kasih waktu untuk makan. Saya jelaskan bahwa Suara Saking Bali ini adalah sebuah sebuah anu. Kita menyebutnya anu karena kita tidak tahu ini apa media, apa komunitas, apa kita tidak tahu karena kita bangun bersama. Penulisnya juga sangat militan. Ini penulis sastra Bali modern karena mereka tidak pernah berpikir dapat honor dan lain sebagainya, tapi mereka menulis untuk investasi masa depan dengan menulis gitu. Jadinya Suara Saking Bali ini ada dalam bentuk majalahnya, itu dalam bentuk PDF, majalah PDF, sudah ber-ISSN, jadi terdaftar secara resmi, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tapi sebuah majalah yang resmi. Bang Seram deh. Oke, ini ber-ISSN dari apa yang ngeluarin Perpusnas ya kalau nggak salah ya. Oke, terus yang kedua ada juga bisa dibaca secara online, yaitu di www.suarasakingbali.com atau www.suarasakingbali.com. Di sana tersedia banyak karya-karya sastra Bali modern, termasuk yang di majalah. Setelah dimuat di majalah, dimuat di web atau blog, kita sebut blog aja lah, ke blog Suara Saking Bali ini gitu. Ini berdiri tahun 2016 dengan visi dan misi. Visi dan misi. Nggak ada visi dan misi sebenarnya. Sebenarnya ini hanya sebagai tempat kita relawan, bukan relawan. Hobi kita membuat seperti hobi lah, seperti hobi-hobi yang lain, seperti ya sama juga seperti ada yang suka main game, mereka buat kayak main game. Kita juga sama seperti itu, suka menulis ya kita buat wadah untuk menulis gitu intinya. Jadinya
Kalau ingin melihat perkembangan sastra Bali modern mutakhir, saya bisa katakan yang terlengkap ada di Suara Saking Bali. Karena di sana memuat tulisan dari anak SMA ada, SMA, bahkan SMP waktu ini ada juga SMP, dari SMP, SMA, SD juga sebelumnya ada. Mereka menulis, disuruh oleh gurunya menulis, terus karyanya dikirim ke Suara Saking Bali dan dimuat di Suara Saking Bali. Terus SMP, SMA, kuliah, tamat kuliah, kerja, pegawai apapun ada, pariwisata ada, jurnalis, guru, dosen, apalagi yang diminta ada di sana. Bahkan penulis yang senior sekalipun ada tulisannya di sana. Jadi kita bisa melihat dengan membaca Suara Saking Bali. Itu apa? Anggap aja ini kayak sponsor di TV-TV ya, biar tidak ini kita ngobrolnya. Ya. Oke. Kalau jadi penulis juga tuh, kalau kita belum apa-apa mikirin jadi penulis, berapa sih uang yang kita dapatkan, lalui dulu dong prosesnya kan, lalui prosesnya. Benar sekali, prosesnya harus dilalui, segala sesuatunya harus, kita harus berdarah-darah terlebih dahulu ya untuk mendapatkan sesuatu yang jadi YouTuber juga kan gitu kan, berdarah-darah, semuanya harus dilalui proses, dikit-dikit mau instan, belum apa-apa mau jadi budaya instan itu harus dikikis habis sedikit demi sedikit. Budaya instan harus dihilangkan. Nah, seperti yang kita lakukan malam ini, kita membunuh malam minggu secara perlahan-lahan. Kalau terima kasih Diana, kumisnya makin menjadi ini nanti mau menyaingi Salvador Dali ini, kumisnya beli. Oke, kita lanjut. Bisa lanjut? Oke, bisa. Oke. Dengan menulis sastra Bali modern, Beli beberapa kali menulis, pernah nggak Beli merasa gagal dalam menulis? Gagal dalam menulis? Ya. Kalau saya merasa gagal dalam menulis, gara-gara tidak berlanjut, itu menurut saya versi gagal itu. Tidak berhenti, tidak sampai titik terakhir tulisan saya finish, itu menurut saya belum terwujud, itu gagal. Kalau ada tulisan yang saat ini saya proses, misalkan saya nulis, setelah 5 bulan tulis gitu, berhenti sejenak, tapi pikiran itu udah ada, saya mau buat ini lagi. Ketika belum lanjut, itu bukan gagal namanya, akan kita lanjutkan pada masanya. Saya jujur ya, di novel yang saya tulis itu yang pernah dimuat Suara Saking Bali, itu kan sebagian besar sampai saat ini yang dimuat beberapa episode itu adalah peristiwa-peristiwa yang dialami saat itu memudahkan sekali untuk menulis pengalaman secara langsung. Tuh, ketika saya udah di rumah, itu ada di Tabanan, konteksnya kan nggak ada di Singaraja lagi kan, di Singaraja itu beda lagi. Di sini saya mulai berpikir, apa yang akan saya buat, gitu. Bukan berarti saya tidak menulis, saya udah mulai berpikir, saya akan buat seperti ini, semacam ada riset dulu. Yang paling lama itu kan memikirkan ide yang mahal. Nulis kan cepat ya. Kalau udah ada ide gampang nulisnya. Yang paling sulit itu adalah ide tidak ada, ingin menulis, apa yang ditulis kan nggak ada ide. Itu sebenarnya pernah mengalami kegagalan. Saat ini tulisan-tulisan saya yang novel itu terutama kan belum selesai dibuat. Bukan berarti gagal, tapi akan dilanjutkan. Spesial ini belum pernah mengalami kegagalan. Berarti karena nulisnya dari hati. Berarti menurut Beli bahwa dalam menulis itu tidak ada istilah gagal, hanya tertunda gitu. Berarti sama kayak istilah kesuksesan adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, gitu ya. Ya, kesuksesan yang tertunda. Iya, oke. Oke, ada Mas Aksan Takwin MB. Ini teman waktu dulu ketemu di Ubud. Kumisnya artistik kali ya. Ini mau membuat ciri khas dengan kumis saya. Oke, selanjutnya saat ini proyeknya apa? Proyek menulisnya apa? Menulisnya, saya lebih saat ini kan saya ikut beberapa program juga, ada di sekolah juga. Kegiatan di sekolah, saya fokus dulu ke program itu dan menulis sastra Bali modern, tetap berjalan hobi itu. Sengaja tunda dulu sejenak kan,
tapi kegiatan-kegiatan semacam ada ikut kegiatan ini, kemudian tulisan-tulisan di berbagai media, saya sebagai penyimak dulu, sebagai penyimak. Jarang bertemu gitu kan, makanya kalau pernah bertemu teman-teman, Putra kemana nih, Putra kemana, yang dulu tiba-tiba ada, tiba-tiba dia menghilang. Saya tidak menghilang kok, saya ikuti di Facebook juga kan, teman-teman ada yang nulis, saya tetap ikuti kok itu kan. Tetap ikuti, saya tetap aktif, cuman jarang kelihatan. Bukan berarti yang jarang kelihatan itu berarti dia menjauh, tidak tulisan, tetap ada kok, ada. Oke, betul ya tuh. Nah, ini kenapa mengundang Bli, karena Bli jarang kelihatan, makanya diundang di sini. Pertanyaannya, untuk saat ini lebih memilih keluarga dulu. Untuk anak saya masih kecil ya, masih kecil. Untuk saat ini menulis adalah sebuah pilihan. Kalau sudah batin tidak tenang dan merasa tidak nyaman karena anak, saya fokuskan dulu ke anak. Tapi janji saya, nama saya punya, anggaplah akan terukir dalam sejarah gara-gara menulis, itu akan saya pegang selamanya gitu. Karena kayaknya jalan saya memang di menulis, yang saya anggap menulis itu sebagai jalan hidup untuk kepuasan batin. Ingat, tanda kepuasan batin. Belum sampai ke tahap nominal, tapi ujung-ujungnya gara menulis saya mendapatkan nominal juga, jejaringnya banyak gitu, dan pergaulan juga banyak. Ya ada juga nominalnya gitu. Tidak ada yang dirugikan gara-gara menulis nada. Semua ada jalannya masing-masing. Oh ya, selama sibuk dengan keluarga dan kegiatan di sekolah, Pak Bli memiliki sejenis tabungan ide lah. Ada seperti itu, Bli? Tabungan ide? Ada. Ada, saya nulis saya ketik itu di bentuk tabel itu. Saya tabel, saya membuat ini, saya tulis, saya tulis gitu. Biasanya saya lakukan setiap malam minggu saya punya ide, saya tulis berbentuk tabel. Nah, itu juga salah satu cara membunuh malam minggu kan? Ya, tabel, cerpen terutama. Saya membuat cerpen ini, saya tulis kadang-kadang judulnya, idenya tentang ini, tulis judulnya tentang ini. Dan juga tidak hanya berbentuk tulisan itu, lukisan kecil-kecil itulah, lukisan kecil-kecil. Ini simpanan ide-ide gitu. Pokoknya kalau kita hanya terpaku hanya menulis, kita jadi bosan juga. Jadi bosan. Menulis yang sejati itu kan tidak hanya dalam berbentuk tulisan, tapi menulis dalam diri juga kan. Nah, itu dengan mereka. Untuk mengurangi biar tidak bosan tuh seperti apa, Bi? Kalau Bli sendiri? Kalau saya sama anak terutama kan, kalau biasanya menuangkan media tulisan dengan tulisan gitu, saya sekarang ceritakan ke anak-anak, belajar biar dia memahami, mengerti. Saya guru bahasa Indonesia. Kalau sesama istri berdua aja saya ngomong bahasa Indonesia. Tapi kalau sama anak-anak saya ngomong berbahasa Bali loh sama mereka. Karena lingkungan berbahasa Bali, makanya saya ajarkan lebih mudah jadinya cerita-cerita berbahasa Bali. Apa itu meong, kedes gitu. 2 tahun anak saya sekarang udah 2 tahun, dia udah tahu itu kedis trucu itu. Banyak Istilah yang dia membangun daya hayalnya dengan cerita-cerita. Lumayan membuat cerita-cerita seperti itu. Terus saya jadi berpikir, tidak selamanya menulis itu harus dituangkan dalam media tulisan. Terus saat ini cukuplah dengan bercerita seperti itu, bisa membuat ide-ide juga. Itu. Tapi saya tetap harus menuliskannya dalam bentuk karya nanti. Tunggu dulu ya, untuk saat ini belum ya. Pasti kok saya tetap menulis. Saya setia dengan sastra Bali modern. Apakah di jiwa Anda, apakah di jiwa Bli isinya sastra Bali modern? Kalau dikatakan jiwa saya itu, saya lebih banyak merasakan penilaian yang objektif. Objektif dalam hidup ini lewat tulisan dan komunitas sastra. Di dalam komunitas sastra saya tidak pernah melihat berapa sih kamu dapat untung, berapa sih kamu dapat rugi, politik apa yang kamu dapatkan di sini. Nggak, sebenarnya mengalir, bahkan cerita-cerita yang aneh-aneh sesama komunitas itu jadi sesuatu yang menarik. Kita bertemu kemudian mengobrol, berbicara yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu menarik sekali. Kita tidak pernah bicara politik.
saya dapatkan di lingkungan, terutama di sekolah. Punya saya di luar lingkungan sekolah, saya dapatkan ilmu, kan saya dapatkan ilmu hidup, dan akan saya bagi untuk anak-anak di sekolah, di kelas nantinya. Minimal ada cerita lah untuk saya bagi untuk mereka. Tuh maunya. Tidak ada sesuatu yang muluk-muluk bagi saya. Harus diikuti dengan ikhlas dan dengan ikhlas. Tuh, liputur. Jiwanya tetap sastra Bali modern. Menarik sekali nih, semakin malam semakin menarik obrolan kita, dan penontonnya masih kita 7 juta. Ya tidak apa-apa, 7 juta penonton. Kita harus tetap ngobrol hingga 0 penonton. Nah, Oke, ya. lanjut. Bli, ini kan tadi sempat menyinggung tentang tema-tema di sastra Bali modern, bahwa belum temanya masih seperti itu dari itu aja. Oke. Tapi kalau kita lihat kenyataan bahwa di dunia ini, kalau kita melihat tulisan di manapun itu, termasuk mungkin sastra Indonesia atau sastra lainnya, itu tema itu ya memang seperti itu aja. Jadinya mereka yang sekarang menulis itu hanya bisa mengembangkan tema yang sudah ada. Misalkan tema kritik, ya, kritik misalkan sudah ada kan. Terus bahkan belakangan kan banyak yang ada dari cerita Mahabharata Ramayana misalkan, itu diolah kembali untuk menjadi sebuah karya gitu. Nah ini sekarang seperti ini. Di sastra Bali modern kita masih berpatokan sekali dengan seperti tradisi, misalkan kita mengangkat tradisi-tradisi kebanyakan. Please, setuju nggak bahwa karena kita menyebut kata modern, ada modernnya, jadi kita bisa menerima pengaruh dari luar. Bahkan Bali pun, kalau kita ngomong Bali itu telah menerima banyak sekali budaya-budaya dari luar. Kalau misalnya ngomong bahwa ini budaya asli Bali, saya kurang setuju, karena kalau kita ngomongin gitu, itu kes bolong misalkan, itu kan bukan budaya Bali asli kan. Bahkan kita banyak terpengaruh dengan India juga gitu. Walaupun sekarang ada konflik apalah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita terpengaruh oleh luar. Lalu bagaimana dengan kalau sastra Bali modern itu, kita menarik tema dari luar, tapi kita pakai sehari-hari, misalnya kita menggunakan cerita tentang hacker, cerita tentang astronot yang pergi ke bulan, atau cerita rencana orang mendirikan perumahan di Mars, seperti itu. Bliss, gimana? Mendukung atau seperti apa-apa? Itu tidak sesuai dengan konteks Bali, bahwa cerpen Bali modern harus mengangkat budaya lokal Bali. Seperti apa kalau Bli menanggapi hal seperti itu? Ya, kalau sastra Bali modern, nanti kan ada sastra mutakhir gitu, entah apa itu jenisnya. Kalau menurut saya sangat perlu tema-tema atau ide-ide dari cerpen, puisi, ataukah novel itu harus sekali-sekali berbeda, atau enggak terus buat semacam perubahan-perubahan. Karena kita konteksnya kan ada sastra Indonesia kan, itu terus berkembang. Di bahasa Bali, maaf ya, menurut saya ini ya temanya masih itu aja. Ini berkaitan dengan tradisi. Kalau ndak si bape mencangkul, kemudian nenek dadong alibiu, kemudian imeme ngadep cana, saya tersindir ya. nepuin kulu bisa dona ngelea gitu. Itulah sastra Bali modern, itu awalnya yang saya tulis kan di buku pertama itu, buku pertama. Karena yang saya baca ya ternyata memang sastra Bali modern itu milik Bali itu dulunya. Makanya saya bilang saya berada di level 1 lah, nggak perlu masih baru-baru itu udah membuat karya berupa buku. Saya merasa hebat, ternyata seiring berjalannya waktu saya baca karya-karya, kok ini aja ya gitu, tidak ada perubahan gitu. Ini menjadi PR juga, dan saya menjadi tertantang juga untuk membuat novel-novel yang seharusnya kita kembangkan lebih lanjut, yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang generasi penulis, salah generasi saya gitu, sama dengan Putu Supartika juga yang jadi host ini, dan teman-teman kita yang menulis di cerpen kah itu, apapun itu novel, kita harus buat semacam sesuatu yang berbeda, terutama dari tema. Ini perlu pemikiran yang luar biasa, dan itu yang belum saya lihat sampai saat ini. Kalau ingin jadi penulis yang memang mempertahankan sastra Bali modern, kita harus
mengalahkan prinsip bahwa sastra Bali modern itu tidak harus selamanya tentang tradisi Bali. Kalau hanya berpikir tradisi Bali, kita tidak akan berpikir kodrat zaman dan kodrat alam. Kita hanya berpikir kodrat alam aja itu, karena alam itu karena Bali, sastranya adalah Bali, itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman sekarang berapa orang sih yang ingin membaca sastra Bali modern kalau dengan tema-tema itu aja. Kalau zamannya udah tahu YouTube, udah kita berbicara banyak planet Mars gitu, zamannya memang begitu, kita buat seperti itu, kodrat zaman. Jadi kita tidak hanya harus berpikir kodrat alam, tapi kodrat zaman juga kita pikirkan. Ini kita pikirkan juga untuk sastra Bali modern. Bisa nggak kurang setuju sastra Bali modern harus selamanya tentang tradisional Bali, kurang setuju. Kalau begitu kan temanya itu aja, tidak jadi berkembang. Kalau menurut saya pembagian seperti itu kan ya praktisi aja mungkin ya punya ya, ini bagiannya ini praktisi ya, praktisi yang mungkin yang budayawan, akademisi. ya kalau penulis ya buat perubahan sastra Bali modern harus punya perubahan dan kita harus buktikan. Dan ini menjadi PR untuk kita sebagai generasi muda, generasi yang YouTuber itu kita yang punya kan, kita udah tahu itu bagaimana YouTuber, kemudian bagaimana planet Mars, itu kita gali buat sastra Bali modernnya. Itu yang berbeda. Itu memang harus berani gitu kan. Jangan berbicara tentang joget, hanya berbicara tentang joget. Tentang pojok lagi. Pojok, kemudian misi ngarit. Berapa orang sih tahu tentang ngarit? Gitu. Coba tanya anak-anak itu apa itu ngarit? Gitu. Mengapa kita menulis tentang ngarit? Ya kita karena kodratnya anak-anak harus tahu tentang ngarit gitu. Kita harus siap-siap loh agak bergeser budaya kita gitu. Kalau udah bergeser, mengapa kita harus tetap mengambil jalan itu? Meskipun ada semacam kampanye biar bahasa diketahui banyak orang, kita harus siap-siap hilang bahasa itu, harus siap-siap juga kan ada bahasa penggantinya lagi. Dan kalau kita merasa suka menulis seperti itu, tulis aja. Dan itu bukan perkembangan yang biasa-biasa aja. Luar biasa malahan. Ini wacana yang bagus, semoga ada yang menanggapi dengan tulisan yang panas dan akan timbul sebuah perdebatan, karena di sastra Bali modern menurut saya iklim perdebatan itu kurang ya. Iklim perdebatan itu bagus sebenarnya. Itu perdebatan bukan berarti bermusuhan, tapi kita adu argumen, adu gagasan itu sangat penting sebenarnya. Tapi kalau kita lihat selama ini kita kayak melempem gitu jalannya. Iya benar. Tidak ada gini ya, seperti tidak ada gejolak bahwa sastra Bali modern itu sekadar ada seperti apa ya, seperti kutu yang nempel di rambut atau apa ya bilang, seperti anggrek yang hanya ditempel di pohon itu dan tidak apa ya, tidak banyak dikenal dan mungkin bagi sebagian orang tidak memiliki makna yang spesial seperti itu mungkin. Oke, bahkan saya pernah berpikir bahwa bagaimana seandainya sebuah karya cerpen sastra Bali modern atau novel atau apa, saya ingin menghadirkan narasumber yang ahli bidang ini sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita bisa. Bagaimana misalkan sebuah karya cerpen atau novel dibuat menjadi game atau diadaptasi menjadi games gitu. Misalkan. Terus selama ini kita tidak melihat ada mungkin kalau Arjo gitu atau drama modern beberapa kali ada, bahkan Pak siapa namanya? Pak Dibio kalau tidak salah mengangkat novel cerpen Ketemu Ring Tanpa Siring menjadi Arjo kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi kalau salah. Terus beberapa waktu Bali Jani misalkan ada mengangkat, bukan Bali Jani, Bulan Bahasa Bali mengangkat sastra Bali modern menjadi sebuah drama, dipentaskan, diadaptasi menjadi drama walaupun cerpen, walaupun bukan naskah drama seperti itu. Nah saya ingin melihat bahwa suatu saat nanti ada yang mengadaptasi naskah sastra Bali modern itu menjadi film misalkan. Itu kalau di Indonesia kan sudah banyak naskah-naskah dianggap menjadi film, kita ingin melihat. Yang kedua, saya berpikir bahwa suatu saat juga diadaptasi menjadi komik. Kalau komik Satwa itu ada yang dijadikan komik, bahkan komik berbahasa Bali kan yang kayak Pak Bukun itu yang cerita kayak Stasoma itu sudah diangkat. Tapi sastra Bali modern sampai saat ini saya belum lihat, mungkin sudah ada tapi belum muncul. Semoga saja apa yang saya katakan hari ini adalah salah, yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengangkat karya sastra Bali modern menjadi komik. Dan selanjutnya gimana jadinya bila suatu saat nanti karya sastra Bali modern diadaptasi menjadi sebuah games gitu. Jadi tentu kita kayak
anak-anak yang suka main games, dia bisa juga Oh iya. memainkan games dalam bentuk cerita sastra Bali modern gitu, bahwa film-film aja banyak diangkat ke dalam games kan, misalkan sastra Bali modern, misalkan novel apa gitu, dia akan jadi games kan, bagus itu. Dan mungkin bisa dijadikan kayak semacam apa namanya, pegangan untuk di sekolah gitu kan, anak-anak yang tidak suka membaca silakan mainkan game ketemu yang tampak siring misalkan seperti itu. Ya ya. Perlu saya nggak ahli game, kalau saya jadi ahli game saya kan buat program itu biar menarik gitu. Kalau Ya. sekarang komiknya ya. Tapi Ya, kan? ya seperti itu. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa selama ini kita menulis sastra Bali modern seperti onani. Kita memikirkan sendiri, menulis sendiri, terus mencetak, menerbitkan sendiri, menikmatinya pun sendiri. Ada yang membuat suatu pernyataan bahwa sastra Bali modern harus bisa memperkosa. Gimana menurut Bli? Nggak, kalau berbicara sastra Bali modern harus Bisa jangan memperkosa. onani. Ya, onani dalam kutip ya, bukan berarti kita maksudnya porno. Nah, itu semacam pengandaian mungkin ya, istilah. Berarti jangan hanya memuaskan diri sendiri. Ya, Itu berarti harus mampu sekarang mulai bergerak. Benar, kalau memperkosa kan udah bergerak kan, bergerak, tergerak kan, menggerakkan itu kan. Tergerak hati kita tergerak. Oke, kalau udah tergerak berarti nggak onani lagi kan? Nggak onani, tidak memuaskan gerak kan, mampu menggerakkan orang lain. Kalau memperkosa itu lebih menggerakkan orang lain kan, bukan berarti memperkosa melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, minimal ada semacam keinginan menyentuh ke pembaca. Itulah yang menjadi tantangannya tuh, untuk kita. Salah satunya adalah membuat cerita-cerita yang tidak biasa, itu caranya. Tidak membuat cerita-cerita yang mengalami tema yang berbeda. ya, Dulu ya, saya minum. ya, silakan minum dulu. Kasihan nih pembicaranya, tidak dapat honor, tidak bisa minum. Kasihan sekali. Kita sedang semacam perjumpaan. Itu tema. Kalau kita berbicara udah memperkosa orang enggak gitu, udah menyentuh hati orang enggak? Emang tema kita udah sejauh mana sih kita membuat karya-karya sastra Bali modern gitu? Kalau kita hanya berpatokan dengan tema-tema sebelumnya, kalau menurut saya pribadi ya, kita hanya berpaku pada itu, kita tidak akan berkembang gitu. Zaman sekarang udah beda. Kalau kita berbicara tradisi di Bali, kalau udah berbicara tradisi, kalau A ya A gitu, B ya B, tidak bisa diubah gitu. Karena itu semacam udah tradisi yang melekat sejak leluhur. Karena di Bali sastra itu kan berkaitan banyak tentang tradisi kan, dulu sastra juga ada guguritan, dan kita bawa konsep sampai di sastra termasuk cerpen bahasa Bali. Kalau udah menyentuh bahasa Bali berarti arahnya udah tradisi, mau ke kawin. Kalau sekarang menurut saya pribadi ini secara personal kan, kita harus mengubah pandangan seperti itu. Kalau ingin memperkosa, dalam tanda kutip ya, tanda kutip, menyentuh orang, kita harus bergerak dari tema dulu untuk saat ini. Tema. Kita bukan yang memang tidak biasa lah, tidak biasa. Termasuk kegiatan kita salah satu ini di Instagram ini, meskipun hanya 9.000 penonton. 9 juta ini. 9 juta ya. Kita terus lakukan seperti ini, terus lakukan bergerak. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tuh, bergerak dari sedikit demi sedikit. Kita jangan terlalu bermimpi banyak orang yang akan menonton gitu. Kemudian berapa uang yang kita dapatkan. Kita tetap bergerak dengan perubahan diri sendiri dulu. Minimal dari tema, kemudian media kan udah mulai kita bergerakkan dari Suara Saking Bali itu kan mengarah ke online. Itu udah minimal yang dulu bingung mencari tulisan sekarang disukai atau dicari mahasiswa gitu. Yang mencintai sastra Bali modern lebih banyak siapa gitu. Bilang mahasiswa banyak kok itu. Tujuannya apa? Untuk membuat skripsi mungkin,
sosiologi sastra itu 1 minggu lalu saya di WA sama mahasiswa dari mana itu. Dia ingin bertanya bagaimana proses penulisan. Saya itu udah dijawab, wawancara hilang gitu kan. Tidak ada konfirmasi berikutnya. Minimal kan harus ada tugas yang dilihat kan, gimana sih tugasnya. Ya, memperkomentar itu kalau menurut saya untuk hari ini di tema mungkin lebih banyak, di tema. Menerbitkan sendiri dan sebagainya sendiri, pokoknya serba sendiri, itu kan mulia sekali tugas kita kan? Mulia. Iya, iya. Ya, sangat Diperlukan mulia. Diperlukan orang-orang gila dan terketip ya, gila. Gila yang serius dan menekuni sastra Bali modern. Kalau memang tidak punya jiwa yang gila dalam tanda kutip dan panggilan hati dan satu lagi jalan Tuhan, itu kita tidak akan dipertemukan seperti ini. Kalau saya pernah berpikir loh, mungkin saya dulu sebelum mati, mungkin dulu di kehidupan yang dulu saya pernah bermimpi atau saya ingin jadi penulis, mungkin ngayah dengan cara menjadi penulis, dan akhirnya saya dilahirkan ke dunia hari ini dan dipertemukanlah dengan orang-orang yang suka menulis juga. Kita punya jalan hidup masing-masing dan jangan coba-coba membandingkan dengan gaya hidup orang lain. Ini style kita loh. Ya. Itu terkait kegilaan itu memang saya setuju sekali bahwa kita memang harus mempertahankan kegilaan untuk bisa menciptakan sesuatu, karena semua butuh kegilaan, bukan saja dalam menulis sastra tapi yang lain-lain pun butuh kegilaan. Kalau misalkan kita membunuh kegilaan dan menciptakan kewarasan, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Ya seperti itu mungkin dari saya pribadi menambahkan. Masuk bisnis juga, bisnis di perusahaan. Kita kan perlu gila juga. Berapa saham itu kan berani. Cuman beda jalan aja. Sama kok semuanya. Semua memang harus memiliki kegilaan dan mempertahankan kegilaan itu. Oke, Bi. Selanjutnya apa lagi ya? Oke, mungkin bisa berbagi penulis. Ya ini ringan-ringan aja dah, udah ngantuk-ngantuk orang-orang ini tidak ngerti apa yang kita bicarakan mungkin. Oke, buku-buku yang atau mungkin penulis yang beli favoritkan siapa? Ada Bi? Kalau ditanya penulis yang difavoritkan ya, saya nggak mau seperti orang, saya favorit dengan ini, saya favorit dengan ini. Tapi saya yang membuat saya termotivasi dulu, termotivasi gara-gara siapa? Made Sugianto. Itu yang membuat saya sangat termotivasi untuk menulis. Istilahnya itu tukang kompor, itu kan, tukang kompor yang buat saya menulis saat ini. Terima kasih berbekal Desa Kukuh kan, yang juga menjadi YouTuber, pengelola penerbit Pusaka Ekspresi. Nanti kita undang beli Made Sugianto ke sini juga. Nah, kalau dijawab misalkan saya suka dengan sosok, anggaplah saya Tabanan kan, suka Samar Gantang ini. Pokoknya kalau saya jadi diri sendiri, saya jawab Made Sugianto gitu, karena dia secara tidak langsung yang memotivasi hidup jadi penulis, berapa kali bertemu begitu, akhirnya jadi penulis juga gara-gara beliau kan. Dan sampai saat ini komunikasi masih bagus dan beliau jadi kepala desa. Di mana beliau sedang bertugas saat ini, saya tetap merasa termotivasi dan dia jadi tukang kompornya. Itu menurut saya ya, menurut saya. Dan tentunya teman-teman juga punya kenangan yang berbeda-beda tentang penulis-penulis yang lain. Itu beli kutu. Siap. Waduh, oke. Mas Zul Eduardo. Oke, terima kasih Mas sudah ikut bergabung. Apa nih, orang berkumis masuk. Oke, masuk. Ya, selanjutnya ya kita ke gini lagi. Masih semangat kan? Iya, kayaknya udah mulai meredup nih teman-teman ini. Tapi beli masih semangat nggak? Iya, silakan. Masih sampai jam berapa ini? Ya, silakan. Ini jam berapa nih? Oh, baru jam 20.41. Ya, 20.41. Ya, lagi dikit lah. Oke, Bli melihat masa depan sastra Bali modern seperti apa, Bli? Apakah dia akan mati? Apakah dia akan tetap hidup? Apakah dia akan berkembang jauh? Atau dia akan seperti ini saja? Mengalami perkembangan. Saya yakin akan mengalami perkembangan, apalagi ada generasi seperti ini ya, generasi. Sebenarnya tradisi
tradisi agama gitu tidak akan hilang, bahasa Bali modern gitu akan hilang, tetap masih. Sekarang kan udah mulai merambah ke komik kan, komik, kemudian film itu kan, film, kemudian Nanti kita undang orang film untuk berbicara. ya kalau film itu, meskipun dia tidak terlihat gitu kan, perkembangannya tidak mencuat begitu, akan mengalami seperti itu. Sekarang ada tulisan-tulisan berbahasa Bali itu kan, tulisan berbahasa Bali di papan pengumuman secara langsung itu kan memang ada hubungannya kan. Kemudian perda bahasa Bali itu kan, perda bahasa Bali, penyuluh bahasa Bali gitu. Luar biasa. Kita ini penyuluh bahasa Bali, saya yakin tetap akan eksis dan mengalami perkembangan meskipun tidak cepat gitu drastis, tapi sedikit demi sedikit. Sampai sekarang kan bahasa Bali seolah dia tidak berkembang tapi tetap hidup gitu, tetap hidup dan mengakar pada tradisi, budaya dan agama gitu. Pasti akan berkembang, semakin perkembangannya pasti akan berkembang dan tetap hidup. Ini dari Bli Putu Sudarsana Regen. Siaran ini apa terjadwal secara rutin, Bli? Ya, kami usahakan ini terjadwal setiap malam minggu, dari Sabtu malam, karena seperti apa nama acaranya itu usaha untuk membunuh malam minggu. Jadi kita akan membunuh malam minggu secara pelan-pelan. Oke, tadi Bli dapat ngomong tentang Perda tentang pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali yang baru diterbitkan beberapa waktu lalu. Bli melihat ada apa impact dari Perda ini terhadap perkembangan sastra Bali modern? Oke. Kalau ditanya ada nggak hubungannya ini dengan sastra Bali modern? Pengaruhnya, efeknya lah, impact. Ya, ada. Tapi kalau saya lihat secara tidak langsung dari penyuluh bahasa Bali ini kan sangat berpengaruh kan, sangat berpengaruh. Otomatis mereka mengajarkan misalkan aksara Bali, kemudian tentang lontar kan, tentang lontar mulai dikenal. Karena ini kan baru belum berpuluh tahun, belum berbelasan tahun, tapi beberapa tahun belakangan ini kita mencapai proses itu. Ini memerlukan proses yang panjang agar bahasa Bali itu semakin dicintai gitu. Kalau hubungannya dengan sastra Bali modern secara tidak langsung itu ada, saya yakin ada. Ketika penyuluh itu paling tidak udah dikenal kan, berbahasa Bali paling tidak secara tidak langsung sastra Bali modern juga akan dikenal. Belum saat ini kan, belum. Karena sastra Bali modern itu kan ujung-ujungnya kan menulis. Tahap bahasa yang paling tinggi itu kemampuannya adalah menulis. Kalau kita hanya sampai saat ini baru tahap di menyimak aja, saya mendengarkan, ada sastra Bali modern. Untuk tahap menulislah punya proses yang panjang sebenarnya, masih dalam proses. Kalau saya ditanyakan ada impact-nya, ada, saya kan ada. Secara tidak langsung kan, secara tidak langsung. Siap, ini penonton masih 9 juta seperti tadi. Naik turun ini penontonnya. Masih semangat? Masih. Masih Bisa apa ini? 12. Kita belum mandi nih. Sampai jam 12. Apa lagi yang ditanyakan? Oke, apa lagi ya? Ya. Oke. Mungkin terkait penyebaran buku-buku lah, kita kangen kau aja. Oke ya, anggap ini tetap muka ya, perjumpaan. Ini temanya keluarga dan keluarga dan sastra, tapi kita ngomongnya ke sana kemari, tidak fokus ke keluarga, tidak masalah karena inilah sebenarnya tujuan dari acara itu. Walaupun ada tema tapi itu bisa dilanggar. Oke, terkait buku-buku sastra Bali modern nih. Ya. Gimana penyebarannya kan hari ini ya. Ini bahwa biar diketahui oleh orang-orang yang menonton acara ini bahwa kita di Sastra Bali Modern itu mencetak buku dengan uang pribadi, terus tidak dijual, walaupun dijual tidak begitu laku, ya ada laku 1-2, dan kita menyebarkannya kepada orang-orang. Nah, walaupun seperti itu, walaupun kita misalkan ngomong ngayah gitu. Ya, tapi saya sih santai aja sebenarnya. Tapi ini kan ada yang orang lain lah selain kita.
mereka mungkin berpikir bahwa dengan menulis sastra Bali modern mendapat sampingan. Walaupun tadi sudah bisa kita bicarakan bahwa menulis sastra itu adalah doa, terus kita bisa naik pesawat gratis dan lain sebagainya, kita berbicara panjang lebar, tapi di dalam hati pasti mereka berpikir bahwa dengan nulis setidaknya kita dapat uang apa namanya uang untuk dapur lah, apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Dari diri sendiri apa yang seharusnya dilakukan biar kita bisa menyebarkan lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi pembaca gitu, sastra Bali modern. Mungkin Bri tadi udah bilang bahwa temanya dirubah gitu, apalagi ada yang lain misalnya selain kita merubah tema ke arah yang kekinian. Kayaknya ini perlu jaringan ya, perlu jaringan. Apa mungkin ya orang Bali terlalu sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Orang Bali selalu sibuk dengan dirinya sendiri, itu kenal ya bagi diri sendiri. Ini berkaitan dengan budaya sebenarnya. Menurut saya ini berkaitan dengan budaya. Membaca buku, kalau ingin membaca buku, ini kan harus punya uang, harus baca buku. Sekarang perkembangan yang sekarang terjadi, Facebook, kemudian Instagram, dengan nulis-nulis itu, kemudian ada apa ya, buku-buku digital itu lebih gampang dibaca, ketimbang sekadar mencari buku ke toko misalkan gitu. Itu beda kan buku kita. Kalau saya pengennya ini mendirikan sekolah yang beda gitu. Saya ingin punya sekolah gitu kan. Ingin punya sekolah ya minimal kalau kelas 1 bacaan sastranya ini, bacaan kelas 2 bahasa ini. Seperti itu baru bisa menumbuhkan daya cinta siswa ke sastra kan. Itu akan berbekas lah. Dan saya lihat sampai saat ini belum ada bacaan wajib sastra di sekolah itu belum ada, apalagi bahasa Bali modern belum ada. Kalau ada buku-buku sastra, ada aja bahasa yang nyeleneh, yang nyindir gitu. Itu nggak akan lolos ke ke sekolah kan, karena itu dibaca sama anak-anak itu nggak boleh. Tapi kita udah biasa kan, anak-anak pun udah biasa menonton hal-hal yang aneh. Kemudian SMP misalnya ya anggapnya seperti itu kan, merekam kejadian yang aneh. Tapi kita kalau bahasa tulisan sekolah itu formal sekali, itu tidak boleh gitu. Termasuk di televisi kalau ada darah itu misalkan ada tayangan tentang darah itu nggak boleh, tentang merokok nggak boleh, semuanya serba tidak boleh gitu. Malah yang tidak boleh pun itu menjadi semakin penasaran jadinya, terus semakin menurut saya ya memang ada program, makanya saya bilang harus ada, saya punya sekolah nantinya, cita-cita saya punya sekolah yang khusus di bidang sastra yang berbasis alam itu misalkan, itu menarik juga. Semoga teman-teman ini kita menantikan sebuah gebrakan yang baru untuk setidaknya ya, itu kan baru cita-cita. Karena kita ngomong sastra Bali modern dengan sekolah itu mungkin nanti akan ada gebrakan yang baru gitu, bahwa sastra Bali modern ini bagus, menarik sekali yang dikatakan tadi, ada setiap siswa diwajibkan untuk, atau gimana ya, atau mungkin jangan diwajibkan lah, di sekolah itu menyediakan buku-buku sastra, khususnya sastra Bali modern, karena selama ini dari beberapa perpustakaan sekolah yang saya lihat tidak banyak perpustakaan yang menyediakan buku-buku berbahasa Bali, khususnya sastra Bali modern. Artinya akses untuk mendapatkannya sulit. Jangankan di perpustakaan sekolah, kalau kita misalkan masuk ke perpustakaan daerah, mungkin ini bisa kritik juga, masuk ke perpustakaan daerah itu sangat langka. Bahkan buku-buku yang dulu aja masih jarang ada di perpustakaan daerah. Apalagi buku yang mutakhir karya siapa yang penulis karya, misalkan di Putra Aryawan gitu, kan sangat sulit menemukan di perpustakaan daerah, apalagi perpustakaan sekolah gitu yang gini, karena dicetak sendiri dengan jumlah yang sedikit. Ya. Apalagi itu sekolah ya itulah. Dan bahkan mungkin Dri mengalami juga bahwa waktu kita sekolah kita menyebutkan banyak judul-judul karya, misalkan Melancaran Kesasa, karya siapa namanya? Melancaran Kesasa, lupa. Terus Nemu Karmo, terus Ketemu Ring Kapas Siring,
terus apa Wayan Rugeng Nataran, misalkan kita menyebut nama-nama itu terus menyebut. Tapi selama kita belajar di sekolah, kita hanya membaca judul ya, membaca judul-judul saja, dan kita tidak tahu apa itu sebenarnya isi dari Melancarkan Kesasa. Novel Melancarkan Kesasa sebenarnya bercerita tentang apa? Tidak ada di buku. Terus bercerita tentang apa itu novel apa namanya? Yang Nemu Karmo gitu misalkan. Kita tidak tahu. Kita hanya tahu judul. Kenyang dengan judul, bahkan itu dari SMP, SMA. Nah, dan saya sering kali menyebutkan hal ini. Kenapa? Dengan harapan ada yang mendengar ini dan ada perubahan untuk buku-buku penunjang di sekolah gitu. Jadi kita caranya harus bergerak seperti ini mungkin ya, Budi? Ya, harus bergerak. Ya, harus bergerak seperti ini. Kita harus terus kita terus gas gitu. Siapa tahu suatu saat ada perubahan nanti untuk sastra Bali modern. Gitu mungkin. Bali modern tetap hidup dalam tradisi kan, dalam tradisi ini yang harus kita ubah, kita sebagai generasi muda gitu. Sastra Bali modern selamanya tentang Bali yang tradisi-tradisi itu aja, kita harus berubah. Kita kompak, misalkan ada sesuatu yang kita tulis berbeda, dan yakin yang berbeda itu nggak akan dimasukkan ke bacaan-bacaan di sekolah dasar. Yang bacaan yang di sekolah dasar yang masuk sih bisa lihat tulisannya puisi Madiswar teman kita itu banyak udah masuk di LKS, di buku bacaan sekolah, itu bagus juga. Ini punya kekuatan di Madiswar ini, dia harus terus mengasah kemampuan, kan dia fokus di puisi terus itu aja dengan gayanya sendiri itu. Ya misalkan dengan masuknya karya Bli Madiswar ke dalam buku bacaan SD itu satu langkah untuk kita melangkah ke jenjang yang selanjutnya gitu lah. Intinya kita bisa sebutkan seperti itu. Dan saya juga melihat beberapa misalkan Pak siapa yang masuknya yang dari Kelungkung itu Pak Karyawan Kencang. Ya, saya temukan puisinya ada di buku bacaan SMP. Ya, intinya ada di sana. Ya, tentu kita mengharapkan bahwa hal-hal seperti itu tetap berlanjut lah. Tidak. Bahkan ada banyak penulis yang muda gitu. Ya ini bukan untuk biar nama kita tercatat di buku pelajaran, enggak sih. Saya tidak mengharapkan hal seperti itu. Walaupun nama saya nggak masalah sih, santai aja saya menulis suka saja. Itu teman-teman yang lain misalkan biar adalah sejenis kenangan loh. Ini ada penulis yang si A yang muda. Biar kita ini bukan menganggap bahwa kita tidak menghormati orang tua gitu. Bukan, tapi sama-sama menulis bahwa pengarang yang saat ini yang kita lihat ya di buku-buku itu yang mendominasi adalah pengarang yang senior, yang lebih senior daripada kita, ada Pak Mando, Pak Sangil dan sebagainya. Ini bukan bermaksud merendahkan, tapi setidaknya ada ruang lah untuk generasi muda, untuk penulis muda. Bahkan penulis muda, kalau misalkan orang-orang saat ini masih mengeluhkan bahwa kualitas pengarang yang dulu itu hebat dan sekarang mungkin bagi mereka tidak ada apa-apanya. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi di lain sisi, perkembangan sastra Bali modern ini memerlukan orang-orang muda, memerlukan penulis-penulis yang muda. Kalau tidak ada orang muda, sastra Bali modern ini mati. Kalau kita mengandalkan bahwa pengarang tua aja, kita akan memitoskan sastra Bali modern. Kita akan memuseumkan sastra Bali modern gitu. Pemikiran saya. Kalau misalkan kita ngomong agak rasis ya, bahwa dengan kita menyuguhkan karya-karya orang yang ini sekali lagi bukan untuk merendahkan atau menganggap atau tidak menghormati orang yang lebih tua, tapi dengan cara-cara seperti itu menurut saya bahwa ini adalah cara untuk membunuh sastra Bali modern. Bisa bilang seperti itu. Sekarang beli menanggapi pernyataan saya seperti itu. Ya, kita generasi muda, saya berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Kalau kita udah berbicara kodrat zaman,
kita harus sadar kodrat zaman itu udah berbeda saat ini. Jangankan yang udah tua-tua ya, kalau saya aja masih muda begini, masih takluk atau takut ya dalam tanda kutip dengan tradisi kan. Itulah yang menjadi kita di Bali yang taat dengan tradisi. Kalau bicara tentang sastra Bali modern, kita berani yang namanya melawan tradisi, melawan dalam tanda kutip terkait dengan tema-tema itu. Kalau kita hanya berbicara tentang penulis-penulis yang senior yang sebelumnya, yang dulu-dulu itu bukan berarti tidak menghormati, saya tetap menghormati. Itu kan temanya memang yang kita baca seperti itu kan. Ya itu aja, belum ada pembaharuan. Kalau kita udah siap dengan tradisi yang di luar konteks budaya kita, kita akan ada di komunitas tertentu jadinya yang di luar tradisi itu. Kita harus alami itu di sastra Bali modern, kita harus dialami seperti itu. Kalau kita hanya merambah ke dunia pendidikan di sekolah melalui tulisan-tulisan, itu yakin sudah banyak siswa kita yang bosan. Itu dengan cara Instagram, cara YouTube, malahan sekarang siswa-siswa itu lebih pintar mencari YouTube kan, mencari YouTube, kemudian tayangan-tayangan apapun itu jenisnya. Saya yakin suatu saat seperti buku yang ditulis dari Kubuser itu tentang milenial itu, sekolah untuk apa gitu kan, sekolah untuk apa, hanya sebatas perjumpaan aja, tidak ada yang membuat sukses itu. Kayaknya akan mengarah ke sana. Kalau kita hanya berbicara seperti itu di tulisan-tulisan masuk karya-karya, tidak akan ada yang percaya dengan karya-karya termasuk materi-materi yang diajarkan di sekolah. Dan kita udah mulai mengalami itu. Tidak cukup, tidak perlu ke sekolah itu kan, orang mengatakan nggak perlu sekolah tuh kita sukses sendiri. Beda cara pandangnya sekarang. Makanya dengan sastra Bali modern, meskipun di sekolah penulis-penulis muda kan tidak disebut namanya kan, tidak ada, bukan berarti tidak ada maksud menghormati, sekalipun ada, kita siap-siap istilah yang aneh-aneh di sana muncul, kemudian tidak ada di kamus-kamus sebelumnya kita munculkan di sana, itu bermasalah juga kan, karena kita budayanya orang Bali itu kan sangat terukur kan, sangat jelas, sangat menghormati, jangan menyakiti kan, itu ada hubungannya tuh. Trikaya Parisudo, harus perkataan baik, kemudian pikiran yang baik, perbuatan yang baik, semuanya pokoknya diarahkan untuk yang baik-baik gitu kan. Kalau ada yang aneh-aneh itu tidak usah dipelajari di sekolah, dan itu yang berkaitan dengan sistem juga jadinya kan, sistem juga. Tidak hanya merambah di dunia tulis-menulis tuh. Film juga kan seperti itu kan. Kalau ada film yang itu udah saya katakan tadi, ada merokok, itu pasti disamar-samarkan gitu. Ada misalkan dengan dada terlihat disamar-samarkan gitu. Lalu mereka udah tahu itu isinya. Apa Mereka- aja isinya. Mereka sudah pintar menggunakan VPN ya untuk mengakses itu. Ya, itu termasuk di tulisan-tulisan sastra Bali modern yang ada di sekolah itu, menurut saya lama-kelamaan jadi bosan juga siswanya. Tuh. Salah satu caranya di Instagram seperti ini, kita merambah dengan cara-cara seperti ini, kita akan mulai dikenal. Kalau kita hanya ingin berbicara, oh saya ingin dikenal, kita nggak akan pernah berkarya. Tuh. Biarkan nanti zaman yang menjawab kita mau jadi apa sih sebenarnya. Tuh. Biarkan kodrat zaman yang menjawab. Kalau kita hanya berbicara kodrat alam, ya kita udah dititiskan seperti ini, yang namanya tradisi begini, kemudian kita punya pengikut harus seperti ini, wah kita tidak akan berkembang. Cukup itu menjadi semacam keyakinan. Kalau di sastra Bali modern, ini bukan sebuah keyakinan, tapi sebuah perkembangan yang harus kita pikirkan, akan ada sesuatu yang manis dan pahit yang akan terjadi nantinya. Generasi muda kita saat ini, kita harus sudah berpikir sejauh itu. Dan siap-siap misalkan generasi kita membuat karya-karya yang berbeda dari karya-karya sebelumnya dan harus bisa diterima. Ya, Nggak jadi masalah. ya, sepertinya kita memang mengharapkan sebuah perubahan yang besar. Walaupun mungkin ya kita dibilang ngawur lah ngomong di sini, tapi ya kita memang mengharapkannya lah. Mari kita ngomong ngawur di sini, gitu. Karena di sinilah tempatnya kita bisa ngomong ngawur. Kalau di forum resmi ya mungkin
akan sulit ngomong ngawur seperti ini. Makanya acara ini juga terbentuk untuk ngawur. Apapun yang mau dibicarakan ya, ayo bicarakan. Dan yang ingin jadi narasumber misalkan mengajukan diri, silahkan saja, siap dilayani. Ngomong sengawur apapun tentang sastra Bali modern, oke, diterima. Masuk akal, tidak masuk akal, terserah. Menimbulkan konflik, polemik, dan lain sebagainya, lebih bagus. Ya harus bergerak meskipun saya katakan memang eksklusif ini komunitas sastra Bali modern ya. Eksklusif bukan berarti tidak mengharapkan kehadiran orang, tetap kok. Ini perlu dalam tertib orang gila-gila juga ini. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Kalau bisa diakhiri aja. Jam Ya, siapa? sampai ya, bisa diakhiri lah. Oke, Oke, karena kita sudah hampir 2 jam ya, 2 jam ada lebih, sudah jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah lama, dan penonton sudah tersisa 5 juta dari tadi dapat 18 juta. Anak bangun dia keras-kerasnya ngomong. Itu kendala sebenarnya yang utama. Ya. Oke, karena sudah malam juga, mungkin butuh istirahat para penonton. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, penutup obrolan kita pada kesempatan ini. Oke. Kalau disuruh memberikan statement, sebenarnya ingin banyak hal yang ingin saya sampaikan itu. Ya, banyak tidak apa-apa, waktu masih tersisa ini. Udah berapa 6 juta penonton. Ya, terutama yang bukan suka ya, yang tertarik dengan dunia tulis menulis gitu. Semua hobi itu, apapun hobinya, jangan dulu memikirkan hasil, termasuk profesi apapun. Kalau kita memikirkan hasil, kita tidak akan melalui yang namanya proses gitu. Kalau ingin jadi YouTuber terkenal, misalkan kamu harus melalui proses yang berdarah-darah. Bagaimana caranya mencari subscriber kan? Kalau kamu ingin jadi harus berkali-kali pernah mengalami yang namanya jatuh bangun, kamu ingin sukses dengan menari gitu, kamu pernah merasakan bagaimana urat bokongmu agak keras. Ini nih, menari katanya, menari sambil baca karya, Bli. Ini sebagai penutup. Nah, gitu. Gimana rasanya ditarik otot-otot tuh karena kelelahan, itu proses semuanya kan. Dan saya baca beberapa karya juga, termasuk biografi, autobiografi gitu. Orang sukses itu semuanya proses, termasuk orang kaya itu proses gitu. Dan sukses itu, saya tidak ada maksud menggurui ya, enggak. Jangan mengukur segalanya dengan uang. Tuh, kalau kita mengukur segalanya dengan uang, sukses itu adalah uang. Bukan seperti itu sukses itu. Sukses seorang nelayan ketika dia mendapatkan ikan. Gitu kan. Sukses menulis menurut saya cukup karyanya dibaca orang. Itu sudah luar biasa. Kalau dapat uang itu bonus. Gitu. Kalau sukses dokter adalah ketika pasiennya sudah sembuh. Kalau udah dapat uang itu sudah bonus. Jadi apapun hobi yang kita miliki, termasuk menulis, apapun itu harus digeluti dengan serius. Jangan dulu memikirkan hasil. Termasuk ini saya pakai fakta ini kan di sekolah kan. Saya sengaja paling nggak meskipun penontonnya 5 juta gitu kan, 5 juta penonton, paling nggak mulai dikenal lah. Mulai dikenal, oh ternyata ada kegiatan semacam ini. Mulai mengenalkan aja susah, apalagi ingin dicintai dan menghayati kan itu lebih berat lagi. Pokoknya sekarang apapun yang kamu sukai itu positif, lalui prosesnya sampai berdarah-darah, dan percayalah uang dan sebagainya itu adalah bonus yang akan didapatkan di kemudian hari. Itu dulu terakhir saya. Mohon maaf ya, enggak ada nanti baca puisi lagi sambil ya ini udah lumayan malam nih, udah tidur anak-anak. Ya. Oke. Nah, nanti kalau lain kali jadi mau kok saya lagi. Siap. Oke, ini kita sudah ngobrol dari tadi panjang lebar, dari penonton 18 juta, kini tersisa 5 juta, 6 juta. Ini obrolan yang panjang, dan kita ngobrol
banyak banyak hal, mulai dari menulis, kegunaan menulis, doa-doa menulis, sampai ngaruh ngidul, sampai masa depan sastra, sampai kita ngomongin buat rumah di Mars dan lain sebagainya. Dan ini adalah obrolan yang ya bagi saya adalah obrolan-obrolan yang perlu kita bicarakan, perlu kita obrolkan walaupun dengan format yang ngawur seperti ini. Yang penting apa esensi dari apa yang kita bicarakan tersampaikan seperti itu. Kalau misalkan ada kurang lebihnya itu bisa kita sambung lain waktu lagi. Oke, demikian perbincangan kita hari ini bahwa acara Sabtu ada lagi. Hari Sabtu ada lagi. Sabtu depan diusahakan ada lagi. Kita akan menghubungi narasumber. Harus ya. Ada. Ya, kita akan menghubungi narasumber, mungkin siapa, mungkin dari sisi penerjemahan atau dari buku, atau kita hubungin teman-teman yang bergerak di dunia teater untuk ngomongin potensi sastra Bali modern dalam dunia teater atau filman atau anak blog. Mahasiswa. Dan mahasiswa yang misalkan ada mengulas karya sastra, kita undang juga untuk ngomongin apa yang dia ulas, apa yang dia dapatkan dan lain sebagainya gitu. Kita semua bisa, semua pihak yang ingin membicarakan tentang sastra Bali modern, termasuk blogger, termasuk bahkan bisnismen, misalkan ada investor yang membaca sastra Bali modern, dia ingin ngomong di sini, mungkin ngomong antara persamaan investasi di kripto atau di saham dengan investasi di karya sastra Bali modern, disilakan untuk datang seperti itu. Dan misalkan ada anak di luar sastra, misalkan anak biologi, anak matematika, anak fisika yang menulis sastra Bali modern, akan saya undang. Dan SMP, SD, SMA akan diundang juga, akan diberi ruang di sini. Masih bisa. Ya, seperti itulah. Oke, karena ini sudah tidak malam. Menggurui ya. Tidak menggurui, diskusi. Ini bukan sesuatu untuk menggurui atau apapun itu, tidak, tapi ini adalah diskusi berbagi, kita mencurahkan isi pikiran, pemikiran kita. Kalau tidak dicurahkan tidak ada yang tahu, maka disinilah tempatnya untuk mencurahkan pikiran itu gitu. Sambil membunuh malam minggu secara perlahan-lahan, karena selama ini kita memitoskan malam minggu adalah malam yang panjang, padahal malam Senin, Selasa sama aja waktunya, itu tidak ada yang berbeda. Kalau misalkan kita ngomong biasanya libur, kalau tanggal merah hari Senin, jadinya kan malam Senin juga sama kok, besoknya libur gitu. Sebenarnya tidak ada mitos, tidak ada spesial dari Minggu, jadi malam Minggu semuanya sama aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Bli Putra Aryawan yang sudah mau bergabung di acara usaha untuk membunuh malam Minggu ini. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bermakna bagi penonton, dan ada penonton yang terpantik atau emosi mendengar obrolan kita, dia membuat tandingan. Bagus. Kalau misalkan ada yang WA saya sudah setuju dengan Putro karena mengira saya ingin bicara di sini, menyanggah pembicaraan yang dibilang Bli Putro, akan difasilitasi kita live lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, sampai bertemu minggu depan. Oke, sukses semua Bli. Sip. Terus berkarya, semoga Bali modern ke depan semakin maju. Sukses semua. Oke. Ya. Sukses semua. Kita akhiri ya hari ini. Ya, akhiri.